I mean, yaudah gini deh, kita adu loss dulu deh. Perfect play itu menurut gua nggak mungkin. Semua yang pikir bisa perfect play itu naif. Lu semua gimana kayak, kita udah bear? Banyak orang yang bilang udah mulai pada beli gold dan gold tuh naik kayak gila-gilaan. Itu kemungkinan tahun depannya ada something yang mengerikan di satu dunia. Way down, there's very little growth. Down by 4-5%. As they say, got their fingers. Yo guys, oke, kita ini lagi syuting ya. Ini bukan lagi syuting, tapi ini tanggal 11 Oktober ya, kita syuting ini tepat di hari likuidasi nasional. Ya, biggest liquidation event in crypto history, 10 billion US dollars. More bro. 19 yang recorded. Maybe 3 kali lebih. Lu jangan bohong lu, sumpah. 19 bro. Gue tadi buka Polymarket. Lu nggak usah gitu. 19 ya? 19 lebih. Mungkin lebih kan gue udah kontribusi di sana. Ngapain gue bohong? Lu nggak mau ketemu kereta? Iya dong. Vibing kan? FOMO. Donatur. Tapi gue FOMO bro. Ini pas banget. Jadi kita datang di episode ini namanya Liquidated Podcast. Tahu dong. Luar biasa. Luar biasa. Orang-orang rugi nonton di sini nih. Jadi hanya syuting saat banyak likuidasi. Betul. Ya, Enggak, ini kita udah pilih, udah tahu kita sebenarnya. Kita udah planning tanggal Udah ini. tahu. Bener-bener dari tahun bulan lalu gue udah mikir tanggal 11. Gue tahu ini Alex Iya sih, sebenarnya buat bener konten aja ini dia. Dia open posisi likuidasi buat konten. Dia ngajakin lu udah lama bilang tanggal 11. Lu kenapa tanggal 11? Pas udah di booking ya kan? Udah. Pas banget tadi malam anjir. Dapat surat. Dukun sih lu. Dapat surat. Gue kenalin dulu satu-satu. Jody, Ave kita udah tahu lah ya. Josh, wah ini kreator yang sangat-sangat handal juga di YouTube. Kelas. Anjay. Ogut, Good. muda cuman sekali, Halo. akademi kreator, siapa yang nggak tahu. Dan Alex, CEO dari Roundtrip Capital. Roundtrip Capital. Ya seperti biasa. Oke, langsung aja lah. Pertanyaan pertama, siapa yang kena liquid? Angkat tangan. Lu enggak Jos? Gua cut loss. Oh cut loss. Sama gue cut loss juga kemarin. Kenapa lu bisa kena liquid bro? Bro, gue tuh slogan gue itu sebenarnya stop profit, take loss. Jadi kalau profit harus gue stop, nggak bisa. Oke. Kalau loss di take. Kan cowok bro. Lu cowok bukan? Stop loss only for pussy. Siap. Kalau lu lihat ke bawah ada sesuatu di bawah, stop loss tuh mendingan dihilangin. Oke. My liquidation is my stop loss Yo. Harus tunggu surat cinta dulu. Tapi Itu serius, baru. lu doang yang kena liquid. Yang lain nggak ada yang nggak ada main future. Gua enggak future. Nggak. Dia futures 2. Ada cuman grid bot jadi aman. Oh, Liquidity grid gue jauh bot. banget. Grid bot. Actually gue kemarin open posisi kan, gue callan sama Alex. Tapi malamnya itu gue close semua. Karena gue tahu kita mau ngobrol hari ini kan. So gue nggak mau lah kayak ketemu orang, terus liatin market gitu. So gue decide buat close semua posisi. Biar gua tenang ya. kemarin. Biar tenang ya. Enggak sih, enggak juga. Gue mau tahu tuh bisikan. Iya, bisikan gue juga lagi open kok. Alex tahu lah. Tapi gila sih, siapa sih yang nyangka kayak Trump terapin tarif ke China 100%. Kenapa yang mati Porto kita ya bukan sih? Bro, gue aja udah gak sempet lihat news. Kenapa gue cuma lihat, kenapa gue mati ya? Tapi itu wajar sih. Kemarin gue ngecek on-chain di tanggal 4 Oktober deh. Itu supply, bentar namanya, percentage of supply yang in profit or loss. Di Into the Cryptoverse ada tuh. Bitcoin Gede, only ya, Bitcoin pasti only. gede, Bitcoin kan? sama ETH kalau nggak salah. Okay. Bitcoin itu total Majority-nya. percentage yang wallet in profit, In profit. 100%. 100%. Terus gue Sangat mikir kayak, banyak. anjir ini nggak mungkin orang nggak TP men. Betul, setuju. Ini ya 30 hari kan? Yang Yang pegang lebih dari 30 hari. yes betul. Nah itu kayak, wah ini udah kemungkinan harusnya TP ini. Terus abis itu lu ngeliat nggak sih M2 money supply tuh kayak udah mulai turun gitu. Biasanya kan M2 money supply turun tuh harusnya Bitcoin ngikut kan. Tapi nggak sampai. Gak sampai hari ini Nah juga. itu anomali. Itu sih. gila bro. Cukup ada. Tapi ini gila sih menurut gue, kayak gue bangun pagi kaget ya. Untung gue gak main futures kan. Jadi kayak tapi bangun pagi gue anjir gila. Itu jauh banget pak. Gue aja kaget ngeliat di Binance hype itu sampai $20 anjir. 21 $21. Nih Itu berapa persen ya? gue cerita nih. Enggak, tapi kalau di hyper liquidnya cuma 30. 50 bro, enggak 32. 50-an kenanya. Soalnya gue itu kali 2 mainnya. Margin gue kali 2. Jadi gue hanya bisa liquid kalau itu
Liga Rondo 100%. 50%, 50%. Oh, 50%. Iya. Hype kan turun 50%, Bro. Anjir. Iya, dari Apa dulu di mana? Binance week. Oh iya benar. Di Binance Kena week gua. Itu Kena. makanya bener-bener gua kaget pas. Hah? Pasan 37 kenapa gua kena? Terus di bawah banget ternyata. Sempat 21, XPL sempat 0.25. Trillions. Gue holder trillions. Trillions. Tapi gue mau tahu dong maksudnya lu pada posisi gimana nih kayak hari-hari gini kayak I mean yaudah gini deh kita adu loss dulu deh. Adu loss. Seru tuh adu loss tuh. Aduh pulang dulu. Gue mau nanya lu loss berapa? Cukup lah. Lumayan. Berapa? Yang kemarin. 5 fix. Iya. 5 fix. Iya. Anjir. 6 kena. Setengahnya. Anjir. bete anjir. Itu futures position ya? Apa spot on semua? Futures only. Futures only. Spot, tapi lu udah spot kan? Spot mah wah. Maksudnya spot gua kan Floatingnya ada. enggak spot gua rata-rata beli bawah. Jadi masih aman. Oke. Oh kelas. Ini floating loss atau loss Enggak, realize? kalau yang mana? Yang baru Liquidated kan? Liquidated mah udah hilang, Itu Bro. liquidated. Iya, Liquidated liquidated. Udah pindah ke Binance uangnya. Udah pindah ke kartel. Kartel. Pindah ke Richard Tank. Jadinya Richard thank you. Thank you for playing. Tawa tapi nangis. Bener lagi tadi. Richard thank you Alex for playing. Bro. Sorry jokes bapak-bapak, tapi masuk kan? Campeng cauan. Sampai jauhan bukan GM ya. Aduh kakak. Tapi ini biggest loss lu bukan? So far. One of the biggest lah. Tapi enggak, gue pernah yang lebih gede lagi. Tapi the most top three unexpected ya. lah ya. Ini yang unexpected, The most bro. unexpected, gue setuju. Ini bener-bener. Masalahnya kan kejadiannya di zaman kita lagi tidur. Dan ini weeknya gila banget. Dalam banget. Memang Dalam. kripto itu anti tidur harusnya bos. Lu gak boleh tidur. Nggak boleh bro. tidur. Kan tidur adalah penghinaan untuk para pekerja keras. Gimana? Tidur pekerja keras. Tidur adalah Penghinaan. penghinaan untuk pekerja keras. Wah anjir. Gue baru denger lagi. Gue kebanyakan menghina berarti. Kebanyakan tidur. Gut lu gimana Gut? Gua kalau futures nggak ada kan, jadi nol. Kalau misalnya cuma Tapi lu main meme. meme main, Kalau futures haram meme halal. meme Halal kan dong. spot. Ada barangnya. Lu gitu. Enggak, gue gak ngerti bukan ranah gue. Kayak gitu. Itu meme aman. Kalau misalnya floating loss, ya paling dari porto berapa turun ke berapa kayak gitu, ya kan? Si aman lah. Aman sih. Spot kan juga dapatnya dari bawah ya. Iya makanya. Iya kan? Spot mah very very Overall aman ya. Overall aman. Kemarin ya spot-spot gue kan beli yang pas BTC ke 77 tuh. Yang pada turun semua gue serok-serok situ. Sekarang ya yang nggak TP aja jadi kayak sayang kan lumayan berapa duit gitu kan buat jajan gitu. Lu gak ikutan Richard thank you. Lu gak di thank you Richard berarti. Dia doang di thank you Richard. Kurang mengerti features, kurang mengerti gue. Nggak, makanya Richard harus datang dulu dong. Udah banyak sumbangan di sini di Indonesia. Kacara yang nanti bulan November harus datang. Iya. Richard thank you. Oke. Nanti ditanya kan, gue dibayarin tiket nggak? Lah itu temen gue. Tiket sama hotel cover nggak? Lah itu. Likuidasi kemarin udah include bos. Udah include. Business class. All package included. Betul. Just lu gimana Just? Gua kebetulan karena futures tadi nggak banyak, cuma di Gridbot, jadi ya cuma beberapa aja lah. Tapi kena 5x juga. Oh iya, floating tapi kan. Realize. Oh, realize. Tapi masih kecil. Maksudnya di sebelasan lah. Oke. Tapi itu realize. Maksudnya Realize. Oh, I see. Tapi kalau unrealized loss-nya gue nggak tahu berapa karena gue nggak pernah hitung porto gue lagi. Jangan. Supaya tidak sakit hati. Kebanyakan kelas. Kebanyakan. Enggak, gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu berapa. Jadi biar kalau misalnya drawdown kayak gini, gue nggak panik kan, nggak sedih, nggak yang gunda gulana gitu. Gunda Gula. Itu bahasa minimat boomers banget sih. Iya. Padahal dia paling muda ya. Padahal paling muda. Kita aja nggak pernah pakai milenial sih. Gue yang paling tua di sini. Jadi GG bukan good game, Gunda Gulana ya. Gula thank you. Gula thank you. GG WPT. Jat lu gimana Jat? Gue sama sih kayak Ogut. Oh iya. Lebih ke sebenarnya hitung-hitungan semua nggak loss, tapi harusnya gue bisa dapat profit lebih ke situ aja. Kayak Aster, gue ambil contoh dari Aster ya. Aster itu harusnya mungkin gue dapat kalau gue TP top mungkin sekitar 60-ish K. 60K oke. Ya sekitar segitulah. M lah. Oke lah. Nah, 1M. Tapi tidak jadi segitu ya, karena belum TP. Lo udah ikutin Gitu. gua.
Tapi at least gue nggak gimana rungkat juga sih. Jody, Overall masih oke. Tapi Aster lu spot kan? Spot kan gue kasih lihat dulu. Jody itu melakukan itu karena mau join ke Round Trip Capital, bos. Round Trip Yoi. Capital. Lu udah cocok jadi direktur di Round Trip Capital. Yo. Analis. Analis. Ini koin mana lagi yang round trip nih? Jadi, Aduh, round trip nih. Jadi kalau round trip capital itu analisnya adalah lu counter. Itu alfanya dari hari ini. Jadi misalkan Alex sama gue kasih analisa nih, ini bullish nih, lu short. With all your money short. Dua ginjal short. Karena round trip capital itu selalu perwakilan dari sinyal retail. Kalau emosi retail. intinya kalau fear and greed-nya kita di sini, round trip capital tuh di sini. Ada sedikit buffer bro. Ini pasti lebih bagus. Ini retail banget nih. Pokoknya inverse lah, inverse namanya rumusnya tuh inverse Rumondor. Bukan Kramer. Rumondor. Nah, gue BOC-nya tuh, Board of Commissioner. Gue yakinin Alex tuh, Flex, bener lu. Analisa lu bener. Gue pasang balik. Tadi pagi ada pasang posisi long nggak Pak? Enggak lah. Gue ada, Lu gue pasang ya? Enggak, gue nggak ada. Gue beli spot tadi pagi. Jadi gue pagi-pagi bangun ngelong langsung. Gue udah langsung. Gue beli juga sih spots. Gue beli Masih spots. nggak ya? Apa janji udah kena? Masih. Ya benar gue belum ngecek lagi nih masalahnya nih. Gue masih ada posisi long yang belum mati. Belum mati ya? Tapi Belum floating mati. minus. Floating minus. Aduh. Ya. Masih oke, liquidnya jauh ya kali ini. Ini masih di Nggak shake apa-apa, out Bos. kiri kanan. Masih aman. Berapa sekarang? Tapi lanjut dong, seru nih ngomongin biggest loss. Kalau misalkan dari lu pertama kali main, Berarti pertama dari kali cycle kenal pertama crypto, dari kali cycle masuk. pertama, lu masuk dari lu dulu Yus, kapan? Gua cycle pertama masuk yang ini tuh ya dari pas Bitcoin 20 ribuan. Jadi Berarti 16 ribu sekitar mantul ke 2022 atas. ya? Oh ya 2022. 2022. Tuh gue bikin YouTube-nya tuh dulu, cuma gak ada yang nonton. Siapa yang mau nonton Bitcoin harga 20 ribu? Nggak seru. Gak ada yang masuk. Belum. Gua masuk. Semua orang Nggak ngatain seru. bakal turun ke 10.000 waktu itu gue. Nah dari pertama kali lu masuk sampai sekarang ini, your biggest loss tuh kira-kira di angka berapa? Realize. Kayaknya hari ini sih, kalau realize ya. Per hari ini? Per hari ini. Berarti yang masih floating dong. Oh enggak, realize-nya ya? Oh, realize-nya. Yang realize-nya hari ini. Kalau Gua Fama nggak pernah floating. sih dari- Jot loss ini tuh maksudnya dari modal lu terus turun atau kayak tadinya portal segini terus jadi minus floating gitu gimana? Kayak kalau mungkin dari modal kali ya. Dari modal Dari ya. modal Berarti kali yang lu rugi gitu kan. Iya. Kalau Percentage floating minus kan belum rugi gitu loh. Kayak misalnya nih lu masuk $10.000 tiba-tiba jadi 30.000 ke 15.000 itu kan nggak rugi Itu basically sebenarnya nggak kan. rugi sih. Nggak rugi. Berarti yang dari modal tuh modal lu kegerus gitu kan. Yes, Oke, yes, oke. yes. Itu harusnya nggak modal ada sih, sih. nggak Nggak kegerus ada. Berarti overall kalau Masih lu profit, bilang gua masih masih profit profit. ya dari Ya, modal. pasti lah. Masih profit banget. Pasti. Kelas sih lu, kelas. Dulu tahun-tahun lalu cycle-cycle lalu Cycle. Oh kalau dulu rungkat bukan gara-gara ini, bukan gara-gara gua telat jual atau kayak gimana. Checks gua di frozen. Akunnya. Apa tuh? Di frozen gua. Checksnya Jadi apa tuh? dulu pas Anjay. boleh sebut gak sih? Boleh. Boleh dong. Zipmax dulu. Oh. Jadi udah masuk, udah cuan banget tuh dari Luna. Tiba-tiba Luna crash kan. Ternyata pas gua cek, ini nggak tahu salah atau benar ya. Kalau nggak salah akhirnya tuh si checks-nya ini ada titip dana ke salah satu kapital yang berhubungan sama FTX sama si Luna ini. Trieros kan. Yes. Bukan Trieros. round trip. Round trip capital ya, bener. Pokoknya gara-gara uang dari Luna itu hilang, jadinya domino efek sampai ke Zipmax ini dan akhirnya kapital gue semuanya di frozen, nggak bisa jual, nggak bisa beli, nggak bisa tarik. Oh itu hilang berarti ya. Jatuhnya bank run nggak sih kalau gitu? Iya bank Semacam bank run, bank bank run. run. Betul, betul, betul. Semenjak saat itu gue nggak pernah motor uang lagi banyak. Berarti itu paling banyak tuh, paling banyak lossnya. Enggak, lebih banyak hari ini. Oh kalau sekarang floating lu masih cuan. Enggak yang realize tadi gue bilang. Iya. Yang realize. Nggak, mendingan dari realize bro. Soalnya menurut gua kalau dari modal kita semua harusnya Harusnya ya, masih profit. Cuan Iya terus. sih, Iya, semuanya profit. profitnya masih luber. Cuan terus Coba, jadi berarti kalau dari ambil. realize, Anda silakan. Enggak. Lu Kalau dari modal unrealized. masih cuan emang. Jauh lah bro. Kalau dari modal jauh lah bro. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari modal masih jauh. Guys, sumpah. Tapi nggak round trip dari modal kan? Enggak, cuman kalau gua itu penyakitnya gua. Kalau di spot tuh bosen, tidurnya nyenyak. Jadi gua harus pakai dopamin Lu dikit. butuh adrenalin. Lu butuh adrenalin adrenalin. itu. Olahraga lu adalah future. future. Melihat masa depan. Nah. Di mana gua rungkat. Naikin heart rate tuh ya. Iya, udah zone 2 tuh ngulangin lemak gitu. Asli. Bingung ya, nggak kurus-kurus gua Ben. Likuidasi sering kurus enggak? Jadi olahraga lu adalah gocek. Gocek. Gocek.
Tergocek rezeki. Tergocek. Enggak, gue sih lebih sukanya gue konservatif investor. Oke. Jadi kalau gue habis menang 200%, gue harus balikin lagi 170. Jadi cuma boleh menang 30%. Balikin ke market ya. Oke, siap. Ketinggian nggak boleh. Durasi dikit lah ya. Biasanya kalau udah menang gue terlalu gede tuh gue kayak gemeteran. Ini kayak ada kesalahan nih. Ini harus balik dulu dikit lagi. Charity gue bilangnya. Ini gue yang suka nih. Ini literally giving back to the community. Makanya Richard Teng kan thank you. Keren. Tapi gila lu, kalau gue tadi pagi kan abis kayak gitu, anjir gue nggak pernah pagi-pagi langsung kayak baca Twitter lumayan lama gitu. Ini pagi-pagi gara-gara ngeliat candle kayak gitu ya, gue buka Twitter lama banget. Anjir, sama-sama. banyak banget yang kena liquid pak. Parah banget gue ngeliat kayak, hancur banget yang kena liquid, parah banget. Gue kali 2 aja kena, lu bayangin di Parah sih Jen. itu sih parah sih. Kali 2 lo gue kena, itu drawdown 50%. Gila. Dari koin top 20. Iya. Top 20 koin yang gue pegang kena itu. Koin apa sih kalau Hype. Hype ya? Oh lu ngelong high. Gue ngelong hype kemarin. Tapi Siapa yang nyangka anjing Hype bisa Nggak ada turunnya yang nyangka sama 50% sekali. kayak gitu. jadi hype itu udah 2 kali bikin gue fuk. Coba ceritain yang pertama dong. Ceritain yang pertama dong. Tapi memang 2 kali. Tapi memang kan lu udah tahu dong waktu itu kan kenapa gue jual hype gue. Itu biggest loss gue. Bukan jual hype-nya. Tapi satunya lagi. Itu biggest loss gue. Apa ya? Ethereum. Betul. Ethereum. Itu drawdownnya gue gak bisa tidur. Itu gemeter nggak? Oh nggak bisa tidur Terus ya? tidur drawdownnya. Tapi berarti lu kena liquid sekian, sebelumnya ada yang pernah lebih parah lagi? In Tapi numbers. unrealized. Terus kan Ethereum balik. Pas Ethereum ke 1300 bro, itu yang gue bener-bener Gak kayak bisa tidur ya? kacau sih itu. Apalagi sebelumnya kan 4.000 dulu. Iya. Average gue masih ingat di 2.400, 2.500. Cuman kan lu dari 2.500 ke 4.000 ya almost kali 2 udah oke lah kalau lu main with size ya. And then lu lihat duit lu jadi setengah gitu. Ibarat lu punya rumah, udah hampir beli rumah kedua, sekarang rumah lu jadi setengah gitu kan. Ya itu gue lumayan shock. Dan gue cuma mikir gue cuma punya duit di hyper liquid saat itu. Gue ambil hype. Gue cut loss hype, gue beli ETH. Itu doang saat itu. Untuk average down. Ya cuma kan masalahnya abis itu di 2 bulan itu ETH nggak gerak. Hype-nya terbang, ETH-nya masih santai. Lebih ke inilah ya, opportunity loss kali ya. Opportunity loss. Oh itu mah udah pasti lu harus siap sih. Di kripto emang setiap hari pasti. lu harus siap dengan opportunity loss sih. Susah Terlalu banget. banyak soalnya. Perfect play itu menurut Nggak gue bisa, nggak nggak mungkin. mungkin. Naif lah. Tidak mungkin. Semua yang pikir bisa perfect play itu naif lah. Betul. Naif lah. Lu belum lama long enough di Long market enough, lah. betul. Kayak yang long enough juga belum tentu bisa. Gak bakal timing, bisa. bos. Gak ada Susah, menurut bos. gue. Even gue ngobrol sama Bis Hugo semua gak bisa perfect play. Yang bisa ngeklaim itu gue rasa hoki sih. Gak, I mean even misalnya let's say in a short period of time lu bisa perfect play. Oh Lu- iya. Tapi lu coba aja extend ke 1-2 tahun lagi. Gak bisa. Benar. Gitu. Setuju. Susah untuk konsisten. Gak bisa. Lu pasti akan make mistakes gitu. Pasti. Karena susah banget untuk kayak kalkulasi semua apa yang terjadi. Udah gitu juga kita bisa kayak memprediksi ini bakal kemana market. Constantly ya. Gak bisa deh. Gak bisa lah. Gak bisa menurut gue kayak impossible. Gue setuju sih. Kayak yang kemarin yang pas playnya si Aster itu aja kan kayak sebelumnya kan itu di Gen Solana kan lagi ramai. Iya, Berarti kenceng banget. ibaratnya kebanyakan orang di dompetnya tuh lagi Solana yang banyak. Iya. Tapi di saat Aster itu keluar kan sebenarnya the alpha-nya itu lagi ada di BNB BNB, sebenarnya betul. dari APX-nya kan. Dari APX habis itu dia pindah ke Aster Dex. Nah, itu aja gue udah bilang ke beberapa orang tapi gue bilang ke teman-teman yang bisa gue WA, mereka bilang gue lagi nggak punya BNB. Ya. Males nge-bridge-nya, nukernya itu aja males. Nah, kan semua kan pasti lihat di bank kan. Lu lihat aja kalau kayak Kobis Hugo, lu lihat dompetnya itu dana di semua tuh tersedia loh. Itu menurut gue juga suatu kesiapan sih. Ya kan? Jadi lu punya dana di Solana, even yang chain-chain yang aneh-aneh lah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi menurut gue memang semuanya itu memang, tapi balik juga keterbatasan modal sih. Jadi susah juga gue ngomongnya. Iya nggak sih? Lu banding sama Bis Hugo kan Iya. beda banget anjir. Enggak, tapi tetap aja lu jangan ngomongin modalnya, opportunity-nya stays. Lu mau cuma modal 1 juta pun kalau lu bagi dari beberapa chain tetap punya dong. Paham. Enggak, lu bilang menurut gua udah on point, cuman kalau lu ngomongin bandingin sama Koyo gua punya kapital mah jauh banget lah. Jauh sih. Tapi kenapa nggak bridge aja kan tinggal bridge tak itu kan cuma perkara yang malas malas, aja. Kadang malas juga Karena kan sih. lu agak ribet. masih ada uncertainty. Dan Belum itu tentu Aster itu play out di saat itu. Iya, dan Di itu saat malam-malam, 0,1. bro. Lu kalau beli APX itu kan dia sebenarnya sideways sudah lama Oh banget. iya, tuh. betul. Apollo Exchange-nya kan di under 0,1 bahkan kalau lu lihat chartnya. Ya kan? Nah, itu kan sebenarnya alfanya yang di sana itu yang beli APX under 0,1 loh. Itu. Dan itu lu dikasih
waktu cukup panjang menurut gue. I see. Kalau lu lihat dari Twitternya APX itu merge sama, even namanya tuh bukan Asterdex awalnya, Asterus. Terus ya. Asterus, ya kan. Nah, yang itu aja kita kadang-kadang nggak ngelihat, ya kan. Terus yang terakhir kemarin playnya bule ZEC ya. Oh, Zcash. Zcash, Ya, ZEC itu kan Tiba-tiba Dinosaurus itu, bro. tiba-tiba Arthur Hayes anjing ah. itu narasi private coin tiba-tiba naik banget gitu. Iya Iya, kan, padahal kan benar. itu kan mirip-mirip kayak Monero. Monero, Monero. XMR. Gitu-gitu kan. Siapa yang lihat? Nggak ada yang lihat. Nggak lihat kita. No one's expecting that. Tapi serem sih menurut gue sih, kayak gue kalau kita ngomong perfect play menurut gue nggak bisa lah, kayak Bisa. karena nggak tahu ya, ada satu pepatahnya Confucius yang gue pernah baca kan. Anjay. Anjay. Kok. Wow, Tiba-tiba Cina. Wow, benci. Enggak, lu pernah denger gak sih kayak he who chases two rabbits catches neither Yes. gitu. Dia yang coba mengejar dua kelinci bersamaan nggak nangkap salah satu. Lu mau trenching Solana aja, lu mau trenching BNB ya BNB aja. Lu kalau coba kejar dua-duanya susah sih. Betul. Agak susah. Menurut gua nggak bisa, ujung-ujungnya nggak dapat salah satu gitu. Mati sendiri gitu. Akan ada some points di mana mungkin lu bisa kayak gitu. Cuman ya balik lagi nggak ada perfect play, susah. Nggak ada. Susah. Nggak ada. Tapi gue mau tau dong kayak lu semua gimana, kayak is it kita udah bear tesis lu pada gitu. Ini kan like Q4 kan sekarang. Kita udah bear atau sebenarnya ini cuman apa ya shake out aja untuk deleveraging event supaya kayak semua leverage di market di reset dulu, habis itu baru kita prime up to naik lagi. Gue mau tau dong view lu pada gimana. Karena gue punya view gue sendiri kan. Gue udah share ke kalian berdua kayak udah dari lama kan. Gue sebenarnya kinda bearish Q4 gitu loh. Iya. Udah dari lama gue bilang kayak di saat semua people expecting Q4 tuh banana zone bakal naik semua gitu. Wah, gue counter sih. Menurut gue Q4 gue malah bearish sih. Bisa jadi kalau soalnya gue di aliran lengthening sekarang gitu. Makanya dari kemarin gue udah lumayan trimming backs gue terus gitu. Bertahap gue trim. Gue kayak udah trim sekitar 25-30% lah sekarang. Dari total backs gue ya kan. Tapi gue kan 90% Bitcoin Ethereum hype kan. Bitcoin gue gak jual. Tapi Ethereum hype ini gue udah mulai jual 25-30%an gitu. Jadi gue sekarang udah ada stables gitu yang in size gitu. Tapi kayak again gue udah bilang sama kalian waktu dari lama kan, gue kinda bearish Q4 gara-gara semua orang calling Q4 bakal top, bakal naik, kita bakal biasanya kejadian sebaliknya gitu. Bisa jadi kan gue bilang teori goblok gue adalah bisa jadi Q3 bakal local top, Q4 malah koreksi, continue lagi, jangan-jangan Q1 tahun depan 2026 gitu. Karena gue di aliran lengthening ya, udah dari lama kan. Cuman again gue tuh selalu berpikir gue nggak pasti benar dan gue sangat bisa salah gitu. Lu jangan ada lah yang denger. Guys, ini by the way ini obrolan tongkrongan ya. Iya. Lu jangan dengerin kita semua mentah-mentah. Mungkin di sini opini kita kan beda semua, but it's okay. Ini kita cuma sharing opini. Gue nggak ngerasa gue juga paling benar atau gue pasti benar, nggak juga gitu loh. Menurut lu gimana, Lex? Gue sih nggak sama kayak lu ya. Lu gimana? Maksud gue oke, lengthening kan lengthening kan. Ya bisa aja Q4-nya oke, Q1-nya juga oke. That's Oktober, orang bilang Oktober. Oktober kan dibilangnya. Kalau lu lihat openingnya September sama openingnya Oktober sama harga sekarang nih 112, ya masih lebih tinggi sekarang. Dari September ya? September opening open berapa ya, Mas? 108. Oke. Tergantung lu sekarang backs-nya apa pertanyaannya. Ya. Kalau backs lu XPL ya udah. Trillions. Expecting price low. Price lower ya. Makanya gue sampai nanya, yang nyampe $2 duluan USDT atau XPL? Jangan-jangan USDT bisa sulap ke $2 duluan. Anjir. Tapi masih hold gak sih? Apa? XPL? Enggak. Spot lu? Pada udah masih gua hold? lepas. Nggak? Gue udah nggak, gue udah TP. Oh, gua juga dikit TP. banget. Gue malah Ada betnya yang- ke trillionsnya meme. Oh. Karena gue mikir kalau hilang ya hilang. Ya Tapi udah. kalau misalnya XPL-nya recover lebih cepet recovernya. Risk to trillions. rewardnya kayak lebih cenglian di Gue trillions. baca ya, kemarin siapa yang nge-tweet menurut gue lumayan oke. XPL tuh the loudest 2x di sekarang gitu. Oh, di iya, iya, loudest cuman 2x gitu kan. Iya, iya, iya. Sedangkan Aster itu Ya, berkali. Iya, gila. 20 hampir 20 Hampir 20, hampir ya. Mas, 20. gua banyak orang nyangkep di bawah gua 0,16 bareng sama lu kan. Itu aja udah di bawah banget. Masih kalau harga sekarang gua masih don't care gitu, Iya, nggak pas masalah. Aster kan kita call Iya. juga kan. Makanya, cuman kan saat itu ya again, siapa yang berani tiba-tiba harga segitu
BNB cuman berapa, hajar full kan juga susah. Dan Sisi belum nge-tweet kan? Belum. Iya. Nah, cuman back ya di yang lu punya ini. Kalau gua Q4 sih tetap lumayan bullish, relatif Lu bullish ya, Q4? Relatif bullish karena simply gua ngelihatnya chart yang lain. Gua ngelihatnya ya semua logam, semua metal. Oh, gold, Yes. silver, Gold semua gimana pada sekarang? all time high. Lagi koreksi dikit. Koreksi, tapi kan satu market, bro. Iya, iya. The whole Semua. fucking Gara-gara- finance market is down. Tapi memang karena kemarin kita ini salah satu yang gue udah expect juga, gue udah pernah ngomong ini pasti terjadi, bro. Nice. Gue suka nih. Gua seneng. Alex tuh Gua kayak seneng. gue udah expect anjing. Karena expecting lower. Gue gak expect se-lower ini. Gimana Alex? Karena logika gue simple. Kita tuh harus kemarin dari run kita dari 109 ke 125 terlalu cepat. Betul. Gasnya harus habis. Gue kemarin mikir oke lah 120 floor. Dan memang 3 hari 4 hari kita aman di situ kan. Ya terus pagi-pagi tiba-tiba 109 gue nggak nyangka aja gitu kan. Tapi akhirnya kalau kalian pegangnya di spot mah nggak masalah dong. Spot mah bener-bener nggak masalah. Terus kalau lu misalnya lihat nih logikanya kenapa tadi gue bilang chart lain kayak gold dan segala macam. Sekarang kan gold itu apa ya? Orang tuh sekarang punya banyak teori konspirasi against-nya apa? Against-nya USD kan. Lalu mereka larinya kemana? Gold. Makanya goldnya naiknya luar biasa tinggi kan. Cuman kalau misalnya maksudnya teman-teman udah tahu nih biasanya gold itu identifikasinya kalau tinggi semua market lain apa? Bearish. Iya kan? Semua market lain. Ini lu boleh cek RSI-nya nih teman-teman yang lu yang nge-trade gold boleh cek lah. RSI-nya gold sekarang kayak gimana? Sangat freaking overbought. Parah bro. The first time ini semenjak ETF yang tahun 2004. Dan menurut gua ini liquidity yang akan turun. Nanti kemana? Ke riskier aset. Kapan? Ya itu dia. Kapan? Tanya deh Jinping, jangan tanya round trip capital. Saya mau nanya Pak Guru. Gimana? Jadi begini Pak Guru. Iya. Banyak ada yang ngomong nih ya. Dengar-dengar desas-desus. Rumor. Kan buy on rumor, sell on never. Never. Never sell. Buy on rumors, never sell. Nah, betul. Never sell. Pertanyaan gue gini. Banyak orang yang bilang, banyak itu gue gak tahu angkanya berapa. Kalau misalnya orang udah mulai pada beli gold dan gold tuh naik kayak gila-gilaan, itu kemungkinan tahun depannya ada something yang mengerikan di satu dunia ini. Benar. Betul. Kayak gitu loh. Bagaimana pandangan Pak Guru terhadap hal tersebut Pak Guru? Gue cukup setuju. Tapi kan begitu lu tahu lu punya Bitcoin itu apa, maksudnya lu tahu dong Bitcoin itu apa gitu kan. Gue nggak ngomong XPL. Gue ngomong Bitcoin ya. Bitcoin. Kirain XPL is the new Bitcoin. Enggak ya. Stable. Plasma address lo apa sini gue kirim. Kirim sisa XPL. Nggak, itu gue setuju. Tapi intinya menurut gue, ketika dunia lagi nggak bagus, ketika market lagi nggak benar, apalagi kayak sekarang ini yang belum pernah gue lihat ya gue hidupnya kan baru sebentar ya. Di entire history gue di mana di XY bener-bener lagi dibantai. Tapi rupiah lebih terbantai. Waduh. Beneran kan? Oh, iya. Gue holder bro, rupiah bro. Gue juga bro. Iya. Kita semua satu ruangan ini Sama tertipu. Kita hold rupiah. Nice. Harusnya holdnya apa? SPL. Lebih parah. SPL. Gue Bitcoin. Kenapa jadi sih? Itu menurut gue gitu. Kenapa gue menurut gue bullish lebih oke lah. Soalnya sekarang nggak ada alternatif lain kalau semuanya turun. Terus kita harus pilih apa yang turunnya the less dong. Atau enggak apa yang masih punya oke. Dan itu di kepala gue adalah Bitcoin. Gue gak ngomong kripto sekali lagi. Tapi kan Bitcoin sekarang punya 60% market kripto. Yes. Tapi lu ini, berarti Q4 lu masih thinking bakal market akan continue naik. Ya sampai end of year ya. Gue end of year gue gak tahu ya. Cuman kalau plan gue, general plan gue memang akumulasi which is di Oktober ini. Memang gue udah siapin cash. Gue mirip kayak lo. Gue udah trimming, sediain cash. Terus gue punya play cash buat masuk di futures, sayangnya udah habis sekarang uang jajan gue. Jadi gue udah nggak boleh jajan-jajan futures lagi. Gue spot gue mau masuk sekarang. Makanya tadi pagi gue masuk tapi spot, lu kan ngelong, gue spot BTC aja. BTC. Dan karena menurut gue simple, same thesis ya. Gue lihat kita based on history, tapi kan history belum tentu repeat itself. Historinya adalah Oktober itu dari 13 kali Oktober, 10-nya hijau. Ya dong, 10-nya hijau.
Jadi lu consider ini bener-bener flush out doang ya. Habis ini bahkan prime out Liquidity-an untuk doang gitu maksudnya. Kepencet lah hari ini. Liquidity. kepencet banget. Kepencet. Trump kepencet. Sorry guys, typo. Iya benar. Iya kan? Kayak lu salah kirim chat ke grup WA gitu Iya, kan. tapi satu hal lagi menurut gue cukup convince adalah sekarang tanggal 11, means kita punya waktu banyak banget. Bro, lu gak usah banyak bacot deh. Semua bulan September bilang September. Semua dari tanggal 20 September. Karena apa? Bitcoin 108, 112. Kecil turun banget. Sedangkan di September juga pernah nyentuh 120 berapa kali. Tapi tabrak resistance terus. Karena kan kalau lu udah biasa di market crypto, gak mungkin satu bulan itu kita naik terus. Iya. Ada turunnya. Iyalah. Nah ini salah satunya. Pertanyaannya waktu turun lu berani ngapain? Berani beli nggak? Kita beli spot bos, kita bos. Atau bikin podcast. Plot twistnya capital. Iya, enggak. Enggak, tapi maksud gue bener beli spot gitu. Makanya menurut gue sempat ngomong juga ini fase akumulasi yang buat bener oke. Akumulasi. Gue suka banget. Fase akumulasi. Tapi kalau lu Lex lebih ke tipe yang lamsam atau cicil Nah, belinya? gue tuh tipe cicil. Tipe cicil. Gue. Itu menurut gue tapi bego. Kenapa? Gak tau sih, gue merasa kayak orang gue bekerja ketemu orang-orang juga dong kayak ya banyak orang lah yang berhasil. Mereka tuh beli spot kan, door gitu tembak, udah merem aja di delete aplikasinya anjir. Lu cicilnya itu even average up, average down. Both ya. Oke. Bitcoin ya. Bitcoin only kan. Bitcoin only. Kalau play alts, lu lamsam apa gimana? Gue future bro kalau alts. Oh future. Oke. Lu gimana? Gua Market Q4 lu gimana? Gue sama kayak Alex. Karena gue mikir pertama kalau gue ngeliatnya ya ini diajarin shout out to Angga Andinata. Speaker kita bro. Speaker. Lu pada nonton Web3 Web Asia nanti ya? Oh iya. Lu harus ikut. Gue ada nih, nggak tahu kenapa tiba-tiba diundang nih ke Web3 nih ya kan. Jadi gue ngeliat kalau Angga ngajarin gue di weekly MA 50. Oke. Kalau belum jebol ya santai aja. Karena waktu yang kemarin Bitcoin 77 belum. di April ya, April atau Mei? Maret. Maret April 71 segitu. kan. 71 nge-week kan, Nge-week, ya. naik ke atas. Itu belum jebol MA 50 ini ternyata recover lagi. Betul. Kayak gitu. Terus kemudian ini sangat wajar 4 Oktober gue ngobrol sama teman-teman gue yang gue bilang, ya itu supply in profitnya banyak banget, masa nggak TP? Cuci piring. Iya, terus abis itu long term holder yang holdnya walaupun gak ada institusi ya, gak termasuk institusi, itu memang sudah buang barang tapi belum tajam. Udah distribusikan dari 2024 yang gue lihat udah mulai turun tajam. Kita ada cut rate lagi, duit harusnya masih ada, cuman gue udah mulai antisipasi, kayak beberapa koin yang udah cuannya lumayan gila ya gue trim lah, gue always trim. Nah jadi gue pun kalau masuk alts sekali jebret tak always trim. Jadi ya sekarang untungnya karena banyak, sekarang gue nggak termasuk Bitcoin ya, porto alts 70% udah USDT. Oke. Udah stable. Alts lu udah 70% USDT. Yes, sudah stable. Kalau Bitcoin enggak ya? Kalau Ethereum hitungannya alts juga kan? gue nggak pegang Ethereum. Oh, enggak. Nggak pegang. Oke. Kan udah hyperliquid. Oke. Oke. Kelas. Oke. Nah, kalau floating paling ya forfix lah, forfix dari ini. Cuman kalau dari modal sih nggak rugi sama sekali. Gue masih believe ini nggak tahu ya. Gue believe kayak 2017. Di November Desember tuh gacor Terbangnya gila-gilaan. gila. Itu dari 8.000 ke 20 something ribu Bitcoin. Itu Bitcoin loh. Yes, itu gue kena NXT Ignis. Gue ingat Gue juga sama. Itu bro, aduh lucu banget Itu- lagi itu. Pertama kali gue ingat banget gue lagi sama teman-teman gue. Ini podcast orang udah gede kan. Udah Terus gede. gua ambil minum gitu-gitu kan. Bro, kita bakal beli 30 BMW gila nih NXT harganya bisa gini. Yoi. Pertama kali ngerasain airdrop, bro. Yoi. Terus harga Ignisnya saat itu kalau lu inget, lu belinya di mana? Pakai rupiah atau pakai dolar? Gue nggak beli, gue airdrop dari NXT. Lu punya NXT dari mana? Beli di bitcoin.co tadi. Enggak, sorry. Lu kan punyanya Ignis kan? NXT gue. NXT. Oh, dijanjinya Ignis. Dan di saat itu gue nggak tahu ada airdrop ini. Kok ini naik nih? Itu cycle pertama gue. Ya, waduh, kayaknya bakal naik terus Kalau nih. gue udah tahu, tapi gue dikasih tahu di Promise kan. Biasa zaman dulu tuh Reddit kan. Jadi dia bilang, lu hold satu NXT dapat berapa Ignis? Ignisnya price targetnya $2 katanya. Betul, lu pikir cuan double ya kan? Bukan double bro, itu udah luber dulu. Kan dulu pertama kali Ignis 0,4 gue Iya, 5 0 kali something. lipat anjir. 5 kali lipat. Tapi harga si NXT-nya naik terus juga. Betul, Sampai betul. gue beli juga tuh di $1 karena gue mikir masih kali 2. Betul.
Yang kejadian kan nggak kayak gitu. Nah gue masih believe di Q4 ini mirip seperti itu ya. Tapi ya gue bisa salah, makanya gue preserve cash atau stable. Karena di market siapa sih bisa 100% benar bos. Kayak at least yang paling penting kan ada plan. Jika gue benar gue akan cuan. Jika gue salah gue gak rugi. Atau kalau gue rugi at least ruginya masih oke lah. Gue masih bisa terima. Kalau gue selalu prinsipnya gitu. Gitu sih. Jadi Porto aman parah, floating ya for fix lah, nggak sampai. Karena kan nggak main futures juga, nggak leverage. Ya udah santai lah, lebih santai gitu. Bahkan sekarang gue lagi trenching di BNB ya. BNB Tober. Buy and buy. Octobinance. Octobiesi. BN Tober. BN Tober kayak gitu. Gue Q4 sebenarnya tuh agak campur aduk. Sebenarnya gue kalau Desember ya gue sebenarnya ada plan to exit bahkan 100% sebenarnya, walaupun memang ada potensi untuk Bitcoin tuh sampai run up sampai tinggi banget, mungkin bisa saja. Oh lu exit Bitcoin? Even Bitcoin gue mungkin akan exit, tapi masih sekarang masih dalam pikiran yang nggak tahu 24 jam lagi berubah atau kayak gimana gue nggak tahu. Cuman so far sih kemarin per 24 jam yang lalu sebelum ada likuidasi gede-gedean ini, gue tuh posisinya 35% cash udah mulai keluar. Cuman karena gue masukinnya tuh dalam porsi, gue masukin ke LP liquidity provider ini di DEX. Jadi kan gue pasang pairnya itu tuh USDT sama Bitcoin, USDT hype. Ya jadinya kebeli semua. Jadi kejemput semua orderan jadi token semua kan. Token semua. Jadinya sekarang gue jadi nggak punya cash. Semuanya kebeli Bitcoin sama Hyperliquid itu. Jadinya gue buy the dip. Cuman at the same time kalau ngomongin masalah believable gue antara lengthening cycle atau kayak ya udah berapa ratus hari dari cycle kita akan top segala macam, gue lebih condong ke ngikutin liquidity kalau gue. Jadi kalau ngelihat dari the Fed akan tetap potong suku bunga bahkan sampai akhir tahun ini, gue agak kontradiktif, kayak gue percaya kalau ini tuh akan tetap bullish, tapi at the same time kok gue ragu ya gitu. Ada yang tadi gue bilang yang tadi lu bilang juga, kalau misalnya semua orang terlalu euforia bisa jadi ini malah jadi local top dan malah turun. Makanya gue ambil 35% cash tadi. Cuman jadinya gara-gara liquidation ini gue jadi agak bingung nih, mau tetap buy the dip lagi atau mau out juga tetap TP 35% itu. Cuman gue sekarang lebih sedikit condong lebih ke buy the dip lagi jadi sekarang. Cuman gue tetap membuka kemungkinan bahwa the next tahun 2026 akan tetap ada lengthening cycle ke atas. Cuman ya siapa sih yang bisa tebak top of the market? Iya, susah. Gak bisa. Jadi gue konservatif aja. Bro, sorry, gue sebenarnya gue mau nanya dong, lu kan bilang ketika orang semuanya bilang sesuatu itu biasanya jadi salah gitu kan. Sebenarnya semua orang bilang ini kan market sentimen kripto selalu berubah ya, cepat sekali berubahnya. Sebenarnya kalau menurut 4 year yang orang-orang udah tahu 4 year playbook, topnya itu sekarang. Iya benar. Sekarang. Dan makanya gue rasa semua orang justru percayanya sama itu. Malah lu counter itu. Gue counternya itu gitu. Maksudnya gue setuju tapi sama lu. Ketika semua orang percaya sesuatu akan naik, market nggak sebaik itu. Betul. Turun, abis itu mungkin aja naik, tapi dikasih dibanting dulu. Begitu. Nah menurut gua ini sama yang terjadi. Sama yang terjadi, semua orang sekarang tuh percaya this is the top. Dikasih realita bro, bang 109. Wah, gua lihat nih berapa. Oke kita ntar buka Twitter. Berapa banyak CT Indonesia langsung bilang exit, bear market, this is the top, whatever. Nanti bulan November jilat lu dah. Bisa jadi ya. Biasanya seperti gue itu. post kali ya, I'm buying the dip biar beda sendiri. Besok kan I'm buying more dip. The dip of the dip of the dip Dipper besokan kedip-kedip. Kenapa lo kedip terus lu? Tapi gue pribadi juga sebenarnya dari 2 tahun lalu ya, bahkan udah ngerimain diri gue sendiri di masa depan. Kayak gue udah tulis di kalender gue Oktober. Ini 1 minggu nih gue tulis. Bahkan ini tanggal 13 gue tulisnya. Exit Bitcoin gitu gue tulis panjang. Cuman jadi setelah ngeliat masa lalu gue kayak beneran mau exit gak? Jadi kayak gitu sekarang. Itu setelah ngeliat market dan makroekonomi kayak kondisi kayak sekarang gitu. Makanya menurut gue cuman maksudnya menurut lu gimana gitu. Soalnya ini literally yang lu bilang, ketika orang semua percaya satu hal itu nggak kejadian. Sekarang pertanyaan gue, orang lebih percaya yang mana? Market sentiment lebih percaya mana? Kalau gue mungkin kan algo kita Twitter beda-beda. Algo gue tuh banyak kan ini gue banyakan kecelakaan gitu, perselingkuhan. Kalau gue banyak nature sih, kayak ada King Kong gitu. Atau tiba-tiba belalang lagi ribut sama lebah. Absurd banget. Nggak tahu maksud gue kalau lalat ya.
Kalau CT ngomongnya Sangat apa biasanya? Harus stream kah? Udah exit kah? Itu menurut gua top signal juga gitu. Kalau sebenarnya gue penasaran si Jody nih. Kalau Jody kan lengthening, nanti kita bahas yang ke City nih. Lu gimana Jod pandangannya? Lu dulu Gimana, Jod, Jod? gimana? Pandangan tentang Cycle. Habis itu kita bahas yang ke City. cycle. Kita bahas yang ke Cycle. City. Ini Pertama- top nggak nih? Iya, pertama kan definisi bear market orang-orang tuh sebenarnya menurut gue juga beda-beda loh. Oke. Iya. Kayak gua, misalnya kalau gua bear market versi gue itu adalah ATH potong 30-40%. Sesimpel itu aja. Oke. Iya kan? Bitcoin kan? Iya. BTC dong. Balik lagi ya Bitcoin kan. Terus kalau misalkan udah nyampe situ ya menurut gue udah bear. Tapi kan balik lagi yang sebenarnya ditanyakan kan kalau itu kejadian lu mau ngapain? Iya dong. Sama kayak good, keep it simple aja. Kalau misalkan udah turun 40% dan menurut lu itu worth to buy, you just buy gitu loh. Sesimpel itu sih kalau gua nggak mau yang karena bear market itu kan definisinya orang ada dari turun ke berapa dan time frame-nya berapa lama. Nah, itu Sebenarnya penting. itu kan. Time frame yang penting. Pentingnya yang time frame kan. Jadi contoh, lu udah dikasih bear market nih, udah turun 40%, tapi time frame-nya lama. Nah, lu bisa tahan nggak? Ya. Permasalahannya kan itu. Terus kalau misalkan lu bilang let's say lu bisa predict bener-bener the top lah, ya kan? Terus lu mau convert duitnya kemana kan itu juga pertanyaan Betul. lainnya kan? Itu another problem. Itu another problem loh. Makanya contohnya kayak gua Aster, gua nggak TP, gua nggak tahu juga mau pindahin kemana. Ya kan? Untung nggak gue pindahin ke XPL kan? Iya dong. Hampir kan? Ada kan yang ngelakuin itu? Iya, tapi kan Hampir. untung gue tidak melakukan itu. Untungnya gitu loh. Jadi ya pertanyaannya itu di saat lu udah manen, hasil panennya itu lu mau pindahin kemana itu juga pertanyaan selanjutnya. Kalau lu nggak bisa tuker ke tempat yang lebih baik atau menurut lu tidak mendapatkan return yang lebih oke, yang menurut gua ya susah juga. Buat apa lu predict the bear market and the top atau down-nya I see. gitu loh. Jadi kalau gue sih sekarang ya, kalau misalkan itu sudah terpenuhi dari ATH turun 30-40%, gue cuman beli aja. Ya kan? Cuman beli aset yang gue pilih, misalnya Bitcoin, Solana, udah selesai. BNB. Buat apa? Buat main lagi. Kayak kan kalau BTC kan fungsinya buat apa? Fungsinya buat ditahan. BNB Solana buat ranching, ya kan? Jadi Chip di sana, casino lah itu. iya di sini kan chip casino, anggapannya chip casinonya ini cost of chipsnya lagi murah. Lagi murah. Sesimpel itu kan, cost of chipsnya lagi murah. Ya udah lu main aja, Ya. gitu loh sambil lu dalemin the ecosystem. Ya nggak ada yang tahu. Nanti tiba-tiba XPL memes trillions yang play out. Ya lu nggak tahu kan? Dominasinya udah 20% sih. Iya. Atau mungkin ada chain-chain lainnya nanti yang ngeluarin play yang mirip-mirip juga. Kalau gue Setuju. sih lebih ke situ aja sih. Ya, Jadi lebih I see. ke kayak gue jadi lebih ngelihat smart people play. Bisugo contohnya. Dia di mana aja, lu lihat deh di banknya. Dia di chain mana-mana tuh rata-rata tuh ada saldo loh. Ada. Rata-rata, ya kan? Di mana-mana tuh ada saldo. Biarpun ada yang nggak gerak, ada yang idle, ada yang dia gerak. Kan itu bisa kelihatan semua kan. Ya itu, kalau menurut gue ya lu koleksi aja. Kalau lu nggak punya pilihan, ya kan? Kecuali misalkan lu, kalau gue sih simple ya, TP itu di saat apa? Di saat lu butuh, ya kan? Lu ambil aja. Misalkan nih, lu mau beli rumah, ya kan? Lu udah cukup nih buat KPR, ya lu ambil aja, nggak ada salah. Ya kan? Atau betul. enggak lu punya, bro, gue diajak bisnis pemancingan nih di Banyuwangi, butuh duit segini. Terus dari hasil profit lu itu lu udah cukup nih, ya lu tarik aja. Kalau lu memang mau. Kalau gue sih sesimpel itu ya, daripada gue pusing-pusing muter ke Sana sini. spekulasi sana sini, tapi ya seperti kayak Andre bilang, lu kejar 2 kelinci, ujung-ujungnya lu nggak dapat apa-apa. Betul. Dan itu muscle sih, kayak kalau lu tidak trade atau tidak masuk posisi untuk kayak ya belum ada yang bagus, santai dulu deh. Itu kayaknya muscle deh. Kayak take profit tuh muscle juga yang lo harus latih loh. Betul. Kayak gitu loh. Betul. Itu makanya gue bilang momentum trading kan. Yes. Contoh misalkan Andre kemarin shield, kayak dari awal dia shield hyper liquid, itu shieldnya tuh udah gila-gilaan loh dia sebenarnya. Cuman kita momentum tradingnya aja udah di shield gila-gilaan itu gue Gak tetap, diambil. Gue juga sama bro. iya kan. Sama, gue juga. Gue juga ambil itu. Gue ingat banget dia udah nge-shield. Bro cobain ini bro. Sampai berkali-kali. Bro ini bro. Bro ini bro. Iya kan. Nah itulah maksud gue yang. Hoki lah itu. Nah tapi. iya cuman kan betul. Gue selama ini ketemu orang, apalagi di trenches ya, tidak ada yang pernah bilang dia jago. Semua bilang dia hoki. Iya. Gak ada. Gitu loh. Mungkin lu bisa predik bahwa OCD ini lagi rame segala macam, tapi buat catch kayak 100x, 1000x tidak pernah ada yang bilang gue predik ini bakalan 1000x, nggak pernah ada.
Nggak. Itu semua hoki. Percayalah biasanya tuh kalau yang kayak yang gayanya kayak gitu ada kepentingan. Might be gua nggak tahu. Misalnya mereka ada selling course gitu ya. Nggak salah Iya, nggak gitu. salah. Nggak salah Nggak menurut salah, gue. nggak Tapi salah. kayak basically itu emang permainannya. Tapi bener, yang lu bilang bener. Semua trencher yang gue bener-bener ngelihat super jago, gue bahkan ketemu ada beberapa yang undox. Udah kenal yang bener-bener undox juga, tapi PNL yang ngeri. Semua bilang hoki. Iya. Betul, setuju. Hoki. Dan Lu paling nggak win akan rate merasa- 10%, 20%. Kemarin Iya, tapi win sekali big, win big. bam. Ini gitu. baru banget temen gua kemarin dari kantor Ave umur 2002. Dia portonya dari $3.000 berarti 3 BNB-an ya. Itu karena dia masuk Pian Rensang, terus ke Fuxiaohe yang Chinese-nya itulah. Chinese meme ya? Iya, terus sebenarnya metanya tuh very simple kemarin loh. For memes, terus lu lihat leaderboard-nya 1 to 10, lu beli di saat dia masuk pertama kali. Itu semua runner. Itu semua benar-benar runner. Lu tahu nggak portonya di hari ini berapa? $990.000. Dan itu dia post di Twitter, docs. Udah keluar nggak dari kantornya? Nah, mungkin hari ini kalah juga ya. dari 3 BNB. Dari 3 BNB. 3 BNB. Dari 3 BNB. Benar-benar itu dia 900 BNB. gue kayaknya dari post deh. Itu take picture atau take profit? Tapi udah Di jadi wallet saldonya. Nggak, udah jadi BNB kah itu? Belum, di wallet saldonya. Dia kasih lihat gue wallet saldonya. Kayaknya Maksudnya tuh sih screenshot the value. Palanya doang ya, palanya. Iya, TP-nya screenshot the take value. picture. Tapi tetap lah, I mean dari 3 BNB ke segitu tuh, Gila. walaupun ujung-ujungnya dia realize-nya jadi berapa, misalnya drop lagi. Bener, dan gue tanya ke dia, lu ini apa? Gimana play out-nya gitu? Pure luck. Betul. Cuman gue berani siapin BNB-nya di saat itu. Pure luck. Iya kan? Gue siapin BNB-nya di situ, and then I play. Dia cuman kayak ada komunitas kripto, ya kan? And then play ya kayak FNF lah, persis FNF, ya kan? Terus ini bagus nih, gini-gini segala macam. Sampai nyalain Twitter notification yang cuman kayak CZ nge-tweet reply apa, itu cuma langsung dicari tickernya and then masuk, udah sesimpel itu. Dan dia berani masuk kayak 0.5 sampai 1 BNB. Itu kan profil resikonya dia dong, ya kan? Itu gede karena 0.5 cuma 3 modalnya. $500, lu jangan main-main loh. Nah, modalnya 3 loh. 0,5 tuh gede. Iya makanya 7,5 juta bos, lu berani nggak? Ya nggak? Itu kan makanya namanya momentum trading kan. Ya. Nah itu juga dilihat dari kan tesisnya yang dia ngebantu kenapa dia berani pindah ke BNB dari Solana. Itu kan DeFi lama juga. Betul. Iya kan? DeFi lama lu lihat top 10-nya. Biasa Formin tuh selalu di bawah. Ya kan? Tiba-tiba nyalip pampan. Itu kan gila, tandanya apa ya? Lagi diguyur. Orang lagi main. Terus kemarin tuh China tuh kan lagi libur sebenarnya loh. Mid autumn kan, mooncake sama Oh iya, mungkin. Bener juga ya. autumn sama Libur kerja pada judi. libur kemerdekaan, ya kan, Gocincie 10 Oktober. Apa itu tuh Gocincie? Gocincie, itu kan lagi libur. Yang gue bilang sama lo kalau lo pergi sekarang tuh lagi libur, ya kan. Tapi justru yang lagi libur ini berjudi dong. Berjudi anjir. Jadi liquidity-nya tuh bener-bener lagi kesiram ke dalam. Mereka nggak ke Kamboja, nggak ke mana? Ke dalam. Batam. Oh, Ya lu lihat aja sampai ada Chinese Meta, itu kan orang-orang nganggur bikin, ya bukan nganggur lah, cuman maksudnya bikin Nganggur sih itu sih. ya main Apa dia. ada koin financial freedom apa Iya, coba? Cai Zio kan, Gitu, Cai ya. Zio tuh kalau lu artiin kan itu kan financial freedom, gambarnya Richard Teng. Iya kan, yang gondrong anjir gue bilang. Itu gue kira John Wick awal. Iya yang kayak apa The Return of Condor Heroes anjir gue bilang. Lucu banget ngehe. Tapi ya itu. Nah disitulah gue ngeliat yang gue kan kepoin wallet-walletnya kan. Itu kayak beli kayak cuma $300 tuh jadi $600.000. Lu lihat deh holdernya tuh gila-gila banget, Pak. Sumpah. Segila itu gue sampai cari wallet-walletnya gua namain. Itu bener-bener ya mungkin life changing bagi beberapa orang, ibaratnya gitu loh. Kayak temen gue 2002 bos. Gila sih. 2002 tuh berarti umur Tapi berapa itu anjir itu 23. 23 coy. Habis itu nakal kayak gitu. tapi itu kan I mean Kuat 300 banget nahan dia ya. Trimming. Kuncinya adalah itu trimming. Itu Kuncinya 900.000 setelah dia trimming. Nah, itu balik lagi kan dia kasih saldonya kan saldo wallet. gila sih. Gila, itu Pak. gila sih orang-orang kayak Dan gitu. lu kalau sih. lihat itu deh, lu lihat yang sebelumnya, yang sebelum turun. Sekarang kan turunnya 80% segala macam kan. Itu lu lihat holders itu gila-gila, bener-bener segila itu. Yang paling penting Tapi tetap aja even misalnya kalau lu baca kan
semua tuh selalu ada two side of coins ya gue bilangnya. Segala sesuatu ada two sides gitu. Kayak kita ngomong ada kayak temen lu yang kayak dar naik gitu-gitu. Tapi lu realize gak sih 2, 3, 4 hari terakhir itu sampai ada kayak bukan meme ya, tapi kayak semacam hashtag gitu. Bukan hashtag tapi kayak banyak banget yang bersuara kayak send balik CZ ke penjara. Gara-gara BIC crime season gitu. Gara-gara banyak banget yang mati juga pasti, gitu. Pasti. Iya Zero kan? sum kan? Zero sum, itu kan udah pasti zero sum. Rampok-rampokan lah ininya. Rampok-rampokan. Makanya si kalau gua ngelihatnya ekosistem BNB itu sebenarnya kayak satu grup lagi bekerja aja sih. Iya. Itu mereka tuh lagi kejar KPI di. Makanya kan gue bilang kemarin bahwa Q4 ini kayak CZ tuh bener-bener mau kuras semua liquidity yang lagi beredar dengan cara ini kan. Contoh, lu bayangin BNB Chain pertama sebelum dia ada apa-apa ya udah kayak stable aja kan. Aktivitinya juga biasa aja, nggak kayak Solana yang naik turun gitu kan. Itu benar-benar stable. Karena BNB itu kan pembentukannya adalah untuk transferring. Tujuan utamanya dibuat itu gimana caranya kita transferring biar lebih murah. Sesimpel itu. Ya kan? Tapi dengan berkembangnya ekosistem, berkembangnya teknologi, terus ngelihat FOMO juga di samping. Dia kan sekarang bikin nih BNB. Terus dia bikin launchpad-nya juga, which is for meme. Ada lagi meme rush kemarin. Ada Flap. Ya kan? Tapi bahkan mereka tuh udah memilih yang dihidupin semua fokus kita ke for meme. Jadi BNB Chain for meme. Terus kenapa mereka push gila-gilaannya sekarang? Gara-gara momen Aster. Ya. Sesimpel itu. Ini angin, duit, stream flow-nya. Lagi itu mereka lagi ke kita. Lagi ke BNB nih. Jadi sesimpel CZ jadi kaptennya lagi. Yes, paling obvious. Richard Teng yang likuidasi semua. Ya kan, ibaratnya gitulah. Tapi CZ tuh benar-benar jadi man of the match-nya tuh, MVP-nya. Dia yang di depan. Marketingnya, karena memang mau ibaratnya nih kayak CMO-nya BNB Chain nge-tweet misalkan gitu. Nggak ada yang tahu juga. CZ sekali nge-tweet, jadi memes anjing. Gue aja nggak tahu sih ilmunya BNB Chain siapa. Itu kan yang cewek. Yang cewek. Gue lupa namanya siapa. Itu BNB Chain atau Binance? Hei, founder YZ Labs. Ya bener sih. Itu obvious banget sih yang Aster pengen banyak liquidity ke Aster. Betul. Meme-nya dari 4 banyak listing Masuk di sana. Aster. Betul. Ini kan memang dia kan ini kan semua kalau menurut gue memang dihitung dan dibentuk oleh sebuah grup. Yes. Ya enggak? Jadi BNB Chain, for memes, ini nyambung semua nih. Habis gitu dia bikin lagi masuk Binance Alpha. Ya kan? Habis masuk Binance Alpha, habis gitu masuk ke Aster. Ya kan? Yang play out lagi nanti digituin aja terus. Nah, kemarin kan yang masuk ke Aster tuh perpsnya apa ya? Ada memesnya berapa? Kalau spot gue tau Palu. Ya Palu. Ada beberapa kan dimasukin kan. Ya, jadi ekosistemnya dibikin biar semua orang berputar di sini. Nah, sekarang kan seperti yang Andre bilang, narasinya baik lagi. Oh, CZ masukin aja ke penjara segala macam gini-gini. Nah sekarang nih, for memes dan BNB Chain itu lagi menggelontorkan dana. Jadi ibaratnya giving back to the communities. Charity. Ya baik lagi. Ya kayak lu lihat, kalau lu lihat ya, lu di platform gua, ini sekarang lagi ada kita dikasih grant sama for meme sama BNB Chain. Total price pool-nya itu $180,000. $180,000 US dollar. Terus GMGN ini karena mereka, balik lagi ya, ini baik lagi, pakai produk saya, jangan GMGN. Promosi dikit, ya kan? Tapi kalau GMGN itu $380,000. Price pool-nya. Tandanya apa? Dia masih mau ngeruk lagi nih. Kemarin udah rame gara-gara organik kan? Gara-gara memes. Nah sekarang gue sediain dana. Marketing funds. Sama ini bro, lu sadar nggak ada yang baru meme rush yang di Binance Alpha? Itu bondingnya setelah 1 juta market cap loh. Oh iya. Kan? Itu artinya kan butuh liquidity lebih banyak lagi baru ke sana gitu loh. Makanya ini kan kelihatan banget sih liquidity-nya ditarik, kan selalu gitu kan, liquidity ditarik, diguyur lagi ke market. Tarik, guyur lagi. Itu kan selalu. Jadi yang lo mau bilang adalah plan-nya itu sebenarnya belum selesai untuk bermain di Binance Smart Chain. I think belum sih. Menurut gua sih sekarang mereka lagi berusaha untuk nge-push terus. Iya, nge-push. Tapi kan semua kan nanti akan berbalik lagi sama chart-nya yang mereka punya kan. Ini bayangin aja mereka lagi meeting nih. Ini worth nggak untuk kita kasih grant lagi? Kalau misalkan chart-nya dia down, ya memang this is the end mungkin menurut mereka. Ya biarin aja ke Solana. Kan mereka mainnya gitu kan. Lagi Solana, biarin aja mereka berantem. Solana bikin pump fund, bikin bond fund, buff fund, biarin aja mereka berantem. Kita tunggu momentumnya datang ke kita. Baru kita gas habis-habisan. This is the time. Gitu. Kalau gue melihatnya ya. Tapi memang yang selalu terjadi kan kayak gitu. I mean kalau kayak nggak tahu ya.
menurut gue kan gue sekali lagi gue bilang berkali-kali ya kayak kita tuh nggak bisa expect out season tuh kayak yang siklus sebelumnya 2021. gitu. Iya, Dimana semuanya tuh kayak serentak naik bareng-bareng, overall naik semua. Nggak gitu. Ini memang judulnya kita harus definisi out season tuh menurut gue akan ada di spesifik naratif atau mungkin chain-chain Betul. tertentu aja yang memang lagi play out gitu. Kayak beberapa waktu lalu Solana yang lagi merasakan all season. Sekarang mungkin yang lagi merasakan all season ya para petarung-petarung BSC gitu. Itu yang lagi gila-gila bisa dari $300 ke 600 ribu. 3.000 dong. 3.000, $3.000 ke 600 ribu, 900 ribu itu kan gimana nggak out season itu Pak? Ya gimana orang gak marah kan? Tandanya kan dia dari 3.000 bisa ke 900.000 tuh dia Ada bunuh orang berapa yang hilang. Iya, betul. Ada Benar. orang Iya yang dong. hilang. Konsep Betul. lu sama kan ibaratnya Betul. kayak gitu. Dia Ya bunuh pantas banyak bilang Zizi masukin penjara. Ya wajar kalau kayak gitu, Bos. Cuman ya gimana maksud gue kayak buat gue lu naif juga kalau lu yang keluar-keluar kayak gitu ya. Lu mesti understand what you play gitu loh. Lu main di mana, resikonya apa lu harus ngerti gitu. Jangan ujung-ujungnya keluar-keluar marah-marahin orang Betul. kayak nggak gitu. Ya memang kayak gini meme coin, Jadi altcoin, gamenya overall bro, memang gamenya seperti itu. Kalau nggak siap nggak usah main gamenya. Exactly. Kalau memang nggak siap ya mending lu jangan main sekalian. Futures kalau nggak siap jangan main sekalian. Tapi problemnya ini maksud gue gini loh, gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia tuh rata-rata orang kayak gitu, gak siap dan gak mau tahu. Nggak, itu problem seluruh dunia Ya, benar. gak cuma di Indonesia, seluruh dunia. Semua orang tuh rata-rata males tapi pengen quick money. Quick money. Dan kalau salah pengen nyalain orang. Jalan Iya. itu yang maksud gue pengen Nggak mau nyalain ambil orang. tanggung jawab. Bener. Padahal menurut gue nih, ini kalau lu pengen alpha, playbooknya tuh simple menurut gue. Lu tinggal beli Bitcoin aja. Itu the paling sabar. Alpha. Itu the best, The best alpha. alpha, bener. Itu the best alpha. Makanya lu ngomongin bear market, bull market, apapun type of market, yang penting apa? Lu pegang Bitcoin aja. Gue setuju sih, tapi itu cuman play out buat orang yang punya money. Betul. Itu tuh cuman play out buat orang yang punya money. Setuju. Tapi money itu dibuildnya pelan-pelan. Menurut gua, lu nge-grow wealth itu pelan-pelan. Gak semua orang bisa menang dengan cepat. Gue setuju dengan cepatnya, gue setuju. Tapi yang kayak lu bilang orang bisa cuman buat bisa dapat alpha cuman beli Bitcoin, itu gue setuju. Tapi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah punya uang tertentu. Enggak bro, menurut gua, kalau gua ya, menurut gua nih, itu beli Bitcoin tuh nggak peduli sama kapital It's lu. like hedging kan. Kenapa? Kayak hedging sama fiat menurut lu gitu kan. No, karena gue lebih ke alternatif investmentnya yang lu boleh offer ke gue apa? Kripto, yang lain alts. Orang masuk ke alts nggak ngerti apa-apa mati. Oh iya. Lu yang udah ngerti aja pernah mati nggak lu di memes? Pasti. Lu bertiga ngerti semua. Gue juga pernah mati di memes. Dan kita pengalaman udah banyak di sabuk. Round trip udah banyak, cut loss sudah banyak, kita masih bisa mati. Apalagi lu anak baru kemarin sore ngelihat 3.000 ke jadi 900.000. Gue juga mau masuk. Gue masuk dengan BNB gue. Langsung. 1.000 orang kaya nih masuk. Der. Beli 100 BNB. Biar tembak 100 BNB ke satu memes. Exit liquidity. Itu masuk ke dompet yang 600.000. Gue mau bilang itu kejadiannya kayak gitu bro. Itu kejadiannya kayak gitu. Di Solana gue udah banyak banget denger cerita kayak gitu. Dari web 2, pebisnis, anak sawit. Beli Solana 1.000 Solana. Nembaknya berapa? 200 cuma 5 kali nembak anjir. Mati. Terus kok gue mati? Ya begitu gitu. Poin gue tuh alfanya tuh beli Bitcoin. Kalau misalnya lu bilang beli Bitcoin itu nggak bisa bikin lu kaya karena lu punya skill yang nggak rata-rata 99% orang itu nggak punya dan malas untuk belajar. Trenching, on-chain, segala macam orang tuh malas buat belajar. Tapi Make sense. Gue suka nih kalau Alex lagi lagi preaching ya, lagi preaching ya. Suka banget Gua tuh dengerin kayak sama. kayak asik gitu. Wih, enggak bro, menurut gua cuman ada 4 tipe orang. Ada 4 nih, lu mau main di kripto, ada 4 tipe. Bego banget deh, bego, lumayan pinter sama pinter banget. Dari 4 ini, yang bisa super fucking kaya cuman ada 2. Yang mana? Paling pintar sama paling banget. bego. Paling bego sama paling pinter. Rata-rata orang di mana? tengah-tengah. Di tengah-tengah. Rata-rata orang tuh belajar dari bego, berusaha jadi pintar. Abis pintar belinya apa? XPL. Kalau orang pinter banget, contoh kayak Jody. Mana ada? Trenching. Bisa beneran yang bikin dari 3.000 jadi 900.000. Bego banget. Harusnya beli Bitcoin doang. Gue gak ngerti apa-apa bro, gue cuma beli Bitcoin. Atau CA muncul di grup Itu juga bego banget. Tiba-tiba 30x gitu. Itu juga Tapi bego banget. kenapa ya? Gue tuh pertanyaan gue ya, kenapa di saat volume lagi segila itu tuh kita tuh nggak ada kayak meme developer itu kenapa sih?
Di sini. Maksudnya tuh yang launch token gitu loh. Indo. Kenapa ya? Bukannya Apa ada ya di Indo ya? Ada tapi undox Ada, bro. semua. Undox, bos. Gitu ya. Ada tapi undox. Gue butuh tuh kenalan itu. Ada. Gua Jangan tahu di-dox beberapa dong. tapi undox. Enggak maksudnya Biar di GMJ-nya ada first buy. bagus buat platform gue juga tuh. Itu gue ingat Oh iya banget. benar. Yoi. Itu gue butuh yang kayak gitu. Cuman maksud gue sayang sih kayak kemarin kan sebenarnya di Karena Jot, semua meme dev itu tuh nggak ada yang dox. gue setuju. Even yang di luar semua tuh nggak ada yang dox. Gue setuju. Iya kan? Karena jelek hasilnya kalau misalnya terjadi. Enggak, iya Bukan. kalau drop atau Iya. gimana dan eventually pasti drop karena itu zero sum, pasti lu yang di Iya benar-benar. Iya. Pasti Gua sikat. melihat- target man gitu. Iya, gue melihat metanya memang Trenches itu sekarang tuh lagi circle-circlean juga sih. Betul. Oh, Dan benar. menurut gue Betul. circle itu tuh lagi seru banget kalau lu bisa masuk ke circle tertentu. Ya kan? Nah, pertanyaan gue, cara masuk ke circle gimana? Pegang supply. Yang supply. Pegang supply atau lu jadi launcher. Betul. Sebenarnya itu alfanya tuh di situ. Tapi kalau misalkan lu launcher market cap-nya cuma 8.000, mendingan lu gak usah nge-launcher. Gue mau lanjutin pertanyaannya Alex yang City tadi. Kadang-kadang City ngomong bullish, kadang bearish. Beberapa mas selanjutnya tuh berubah. Emang fenomenanya kayak gimana sih kalau di Twitter? Gua kebetulan algo gue ada 2, jadi kayak Inggris masuk, Indo masuk. Ya. Tapi gue sama aja di mana-mana. Kayak oke, kemarin Bitcoin 125 gitu kan. 125 orang langsung long bullish 140.000 sun, 150.000 sun, banyak keluar langsung kayak gitu. Ujung-ujungnya ngapain orang? Long di top. Long di top kan. Terus sekarang nih gue berani taruhan deh. Kita buka sekarang pasti ada bilang this is the end, gue udah cabut semuanya segala macam, gue udah trimming semuanya. Tadi pagi banyak banget sih. Gue udah cash semuanya, mampus lu semua, untung gue udah kasih tahu bla bla bla, untung gue udah shorting bla bla bla. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Nanti 2 minggu lagi berubah. Gue udah bilang kan, ini sekarang udah naik. Sentimennya tuh cepet banget. Makanya gue lebih setuju sama Jody. Buat menentukan bear market itu tuh susah, tapi itu pakai prinsip aja 30%. Beli nggak beli? Karena kemarin sebenarnya di Maret itu udah 30% loh dropnya. Iya, dan lu kalau beli enak kan? Yang 77 kan? Iya, 78, 71 bro. 71 ya? Weeknya tuh ke 71, week. Oh iya, week. Bodinya balik lagi 77 Iya, kan? bodinya balik ke situ. Tapi weeknya kan 71. Lu pasang order di 73, gue kepasang kena order gue. Tapi maksud gue, kalau kayak gitu lu berani beli nggak? Karena orang-orang ngapain? Lu kalau masih inget di saat itu, orang-orang tuh target price-nya berapa? Apanya? Target price Bitcoin. Cepet 50 ya kalau Enggak, nggak salah. pas lagi jatuh. Oh, maksudnya Oh, tunggunya. sampai Nah, 50 tunggunya 50.000. 50.000. Itu udah angka keramatnya. Orang-orang semua bilang, ini bakal all the way ke 50.000. Nggak akan nyampe. Semua begitu, all the Ya way ke might bawah. be ya, nggak tahu. Cuma Sama maksudnya nggak saat itu. kayak yang dulu lu, 20.000. Orang-orang mintanya Oh, berapa? 10.000. 10.000. Cepat. Gue inget banget. Mentoknya 10.000. 16 kan? Mentoknya 15-an, 15 15,8 gue masih ada bayinya di sana. Cuman again, makanya gue bilang gue tuh salah konservatif. Karena gue masuknya tuh Kecil. Nah, Nggak lamsam. Nggak lamsam. Menurut gue play yang ini bukan paling benar. Gue mau berusaha berubah. Playnya tuh udah hajar aja jeder. Lu nih harganya udah menurut lu udah oke nih. Lu tinggal mikir, oke, let's say Bitcoin sekarang berapa? 100. Katakan 100 biar gampang. Gue mau masuk di diskon 40%. 60.000 gue masuk semua harta benda. Jeder. Yang penting gue udah siap. Kalau dia turun, harta benda gue setengah. Karena kan kita lihatnya langsung ke depan. Dia boleh nggak turun setengah? Boleh. Tapi nanti 3 tahun lagi dia kemana? Kita nggak tahu. Nah menurut gue ini konsep simple yang orang-orang tuh banyak nggak tahu. Kalau gue gini cara masuk. Oh ya belum. Gue suka banget kalau tuh. Memang jadi dia harus jadi panutan inspirasi. Lu nggak gak sih gue kalau dia lagi cerita gitu gue langsung senyum-senyum gitu. Gue udah liatin. Gue senyum-senyum. Tiap kali dia lagi cerita kayak, wah ini harusnya gini. Kayak preach-nya tuh dapet ya. Dapat gitu. Tapi kalau cerita liquidator. Enggak, gue harus kenal liquid. Kayak ngepet ya. Dua-duanya bro. Round trip crypto. Liquid itu liquid. Ceritanya juga harus seru. Makanya gue tiap kali denger gue senyum-senyum. Dua-duanya. Dia cocok Andre berorasi, berorasi. Memang Keren men. Presiden Kripto Indonesia. Nah, cocok PKI. Waduh. PCI. Enggak orang bener PKI bro. Kan Indo KPK ya? Iya. Aduh, Agak sorry bahaya. lo Lex. Aduh, Tapi gue bagus, gak tahan Lex. pengen ngakak gue. Enggak, tapi menurut gue emang harus begitu bro. Setidaknya gue jujur. Setuju. Gue suka kok. Setidaknya jujur. Daripada ya gue cuan lah bla bla bla. Saya editan gitu, bohong. Ini inspect elemen. Inspect elemen. Inspect elemen, ya. Gak banget. Tapi kalau gue mau lamsam tuh gue bisa tetap lamsam bagi 3 loh.
Misalnya kayak 33%, 33%, 33%. Jadi gue nggak langsung semuanya. Karena gue masih predik kalau misalnya rasanya biasanya 100.000 nih. Gue mau masuk misalnya harga Chengli gue 100.000, gue beli nih 30%, jeder. Pas dia turun, gue masuk lagi. Kalau ternyata dia turun lagi ke bawah, masih ada sisa. Kebalikannya pertanyaan gue, kalau dia naik gimana? Ya udah, gue yang penting udah masuk 66%. Enggak, mas gue kalau dia 100.000 lu beli tadi 33%, habis itu lu salah dia naik. Gue beli lagi nggak? Gue masuk semua aja. Average up. Ngelihat dari TA dong, udah change of karakter atau apa dengan semua analisanya, hajar aja tak udah. Kalau gue selalu kayak gitu. Masuk akal. Gue tuh belajar dari ini sih. Gue jujur kalau misalnya yang kayak pas gue masuk crypto market lagi kan Januari 2023 tuh gue porting lagi full. Gue nggak all in, jadi kayak gue awal tembak sizing tapi habis itu cicil lagi pelan-pelan gitu. Karena gue masih kemakan narasi bakat ceban, masih kemakan gitu. Walaupun iya, gue kena gitu. Jadi kayak gue punya spare untuk kalau misalnya going lower gue bisa hit lagi. Cuman gue quite confident untuk misalnya next. Gue jujur cukup meyakini tahun depan bear market. Gue cukup meyakini gitu. Gue in di area situ lah gitu. Q-nya belum tahu berapa ya? Nggak tahu. Tapi ya I mean ya gue consider ya secara pribadi semester 2 sangat possible bakal ada Black Swan. Juli apa. berarti ya, Juli. Semester 2 ya. Berarti which means sekitar Juli sampai mungkin Desember gitu. Ya. Sangat possible ada Black Swan. Dan definitely menurut gue menantikan kalau ada Black Swan gue akan one hit buy. Oh cakep sih itu. Gue akan ada one hit buy. Tapi again tunggu Black Swan. Cuman kan ya lu mesti sabar lah ya. Tungguin Black Swan gitu. Makanya gue karena pikiran gue Q4 local top dan segala macam, gue kan udah mulai trimming kan. Jadi gue udah 30% exit, tapi gue masih ada 70% yang masih running lah ya. Back gue cuman, again gue udah nggak punya plan untuk nambah porsi itu lagi. Oh beli lagi, trade lagi, nggak. Gue berpikir ini belum top, masih bisa naik, tapi gue nggak in position untuk nambah posisi lagi, baru nanti jual lagi, trade lagi, nggak. Gue udah agak-agak nyantai sih sekarang. Tapi tiap kali naik gue mau jual aja pelan-pelan, jual trimming gitu. Setuju. Ya kan, karena menurut gue again ya, gue selalu udah berkata ini waktunya di risking gitu loh. Ya, ini bukan waktunya risk on gitu. Setuju sekali. Lu mestinya udah waktunya mengurangi resiko gitu dengan baik. Dan gue setuju Bisu gue ngasih gue nasehat bear market tetap lock in. Yes. Karena justru waktu terbaik untuk lock in tuh bear market. Betul. Lu menantikan opportunity terbaik tuh ada di bear market. Betul. Ketika misalnya nanti ada Black Swan, make sure capital lu semua ready. Habis itu lu tembak lagi. Itu 2 cycle gue merugi gara-gara waktu bear gue nggak lock in. Lock innya pas di 2022 tuh. Abis NFT crash, gue kayak oke, gue harus tetap lock in nih kayak gini. At least dapat BTC harga murah. Betul. Seminimal-minimalnya. Betul. Makanya next bear sih gue bakal tetap trenching. Tetap trenching biar kadang kalau misalnya kita cabut dari market, edge kita di market untuk dapetin informasi itu hilang. Kayak bikin konten bro. Benar. Kalau lu lama nggak bikin konten, lu mau bikin konten itu kayak berat. Gimana ini ya? Kayak gitu sih. Benar. Bro, pertanyaan gue gini. Kadang-kadang Black Swan lu bilang. Kapan lu tahu itu Black Swan? Ya lihat dari harga aja. Lihat dari harga. Hari ini menurut gue consider Black Swan. Gue baru mau bilang. Ya flash gitu kan. Itu poin gue. Hari ini beli Black Swan. Banyak orang yang nggak berani masuk bro ketika merah. 70.000, 80.000 orang lakuin apa? Jual. Karena nggak tahu itu Black Swan. Nah maksud gue mungkin lu bisa share lah bro. Cara buat lu nentuin ini tuh Black Swan. Oh simple banget, price action lah. Price action. Kalau price action yang diikutin sama berita kalau menurut gue. Itu sama berita. Berita narasinya apa yang lagi digoreng. Enggak, masalahnya gini, menurut gue berita kan bisa apa aja ya. Kita sebenarnya noise. Tapi noise kan. Berita bisa apa aja, tapi buat gue yang paling faktual, yang paling kita nggak bisa sangkal tuh ya chart gitu. Yes. Once ada kayak week yang bener-bener dalam kayak hari ini ya gue considernya Black Swan. Gila ini 19 billion US dollar liquidated, apa nggak Black Swan? Black Swan jir. Gitu. Jadi kayak, tapi apakah again ini V-shape recovery, jujur secara pribadi I don't think so ya. Dan kalaupun V-shape atau enggak ya gue udah agak peduli. Gue cuman berpikir ya untuk trimming terus aja along the way gitu. Gue gak yang kayak wah. Harga berapa tapi bro? Maksudnya berapa persen turun yang lo merasa itu Black Swan? Soalnya pertanyaan gue simpel. Kalau teori bear market kan 20% itu udah bear market kan. Secara teori bear market. Kita belum 20% nih. Tapi enggak, kalau misalnya ngomong tahun depan ya. Enggak, sekarang kan menurut gue nih salah satu Black Swan nih. 19B terbanyak di dalam sejarah kripto kena likuidasi. Tapi kalau portfolio Bitcoin, portfolio hari ini sama Bitcoin ya, hari ini sama awal September masih bagusan sekarang. Iya. Enggak, tapi kalau ngomong spesifik Bitcoin ya, gue nggak punya plan jual Bitcoin. Sama. Iya, tapi kan makanya gue karena nggak jual, maksudnya gitu. Tapi kayak portfolio sebenarnya nggak turun gitu loh.
Oh iya. Porto lu tuh nggak turun. Iya. Yang turun apa? Alts, Meme, mati semua. Alts, memes, semua tuh turun. Yang pegang alts teriak-teriak semua sekarang. Ntar mau nangis. Semua udah bilang bear market. Pegang alts bilang bear market. Tinggal dicek dulu portnya. Lu punya Bitcoin nggak? Nah makanya ketika ini Black Swan, nah lu mungkin bisa share yang lu mau beli apa? Gua XPL. ini podcast roasting XBL ya. Trillions. tahun depan ini ngomong tahun depan ya. Gua kan jujur kalau lu tanya gue sekarang kan gue udah trim terus kan, trim pelan-pelan. Gue udah agak nyantai lah di market gitu. Gue lebih pikir pengen jalan-jalan kemana. Nah kalau tahun depan let's say ada Black Swan, kayaknya gue akan put big bags gue ke Hyperliquid sih. Hype. Definitely 100%. Tapi gue mau nanya dong. Tapi lanjutin. Nggak apa-apa. Gue mau nanya tadi mengenai ini. Kan lu sempat mention tadi, lu bilang ada lengthening cycle dan lu bilang akan exit di Q4 lah. Probably not Bitcoin tapi probably most of your arts keluar di Q4. Cuma gue mau nanya. Q4 ini ya? Q4 ini. Oke. Apa benar nggak tadi? Iya benar. Tapi local top ya. Again, Local top. gue cuman reducing size. Reducing size. Gue udah bilang plan gue itu kan di Q4 gue akan reducing size. Tapi habis itu gak yang 100% trim belum. Karena gue masih meyakini akan ada lengthening. Oh jadi lo hanya di risking tapi masih merasakan ada potensi untuk kenaikan. Iya, kalau gue udah yakin ini top, gue buang semua pasti. Oke, sure. Gitu, kayak si Hengki gitu. Tau kan Hengki anjing dia kayak udah nge-shield gue, dia exit dia bener-bener buang semua hype di $55. Oh. Dia nge WA gue, dia bener-bener bersih semuanya. Bahkan gue tanya, bro, sampai kinetic, farming hyper EVM, hyper swap, Felix semua lu udah buang semua, udah bersih. Terus gue cek, anjir bener udah bersih. Tapi di TCC kenapa? Kalau buang sampai di angka 55? Ya dia merasa, tapi gini, lu kalau again ya semua orang kan risk appetite-nya beda-beda ya. Dia tuh udah di size yang kayak udah nggak peduli lah. Nggak butuh 200x, 300x nggak butuh. Enggak pak, gila pak, Hengki itu masuk kripto. lu bayangin, gue udah cerita lu sama lu. Bahkan Bis Yugo aja, seorang Bis Yugo lo bilang lebih mungkin gue kesambar geledek dibanding ada orang bisa replicate play-nya Hengki. Lebih mungkin itu Koyugo yang ngomong. Bis Yugo bilang lebih mungkin gue kesambar geledek dibanding ada orang bisa main maksudnya kripto kayak Hengki. Sekalinya masuk gak ngerti Bitcoin, gak ngerti Ethereum, gak ngerti apapun, langsung tembak all in sampai jual mobil, jual semua saham, all in Hyperliquid. Oh shit. Dia nge-farm lagi, dia nge-farm jadi dia dapat airdrop. Anjir, dia tunjukin gue airdropnya aja gede. Airdropnya aja gede. Udah gitu, ketika launching dia all in. Dia gak punya Bitcoin, gak ngerti Ethereum, gak ngerti apa-apa. Langsung all in. Hyperliquid all in-nya. Gue diceritakan pertama kali gue ngopi sama dia November atau Desember tahun lalu lah. November Hyperliquid baru-baru TGE. Gue ngopi sama dia, janjian kita ngopi di CP gitu ya. Gue gak bohong nih, Hengki kalau dengerin pasti masih inget. Dia minta tolong gue bayarin. Gue gak masalah, emang gue yang ngajak kan. Gak apa-apa banget. Gue boleh tau gak kenapa? Gak ada duit. Semua all in semua ya. Itu. Segila Tapi itu. Dia iya. punya duit pas-pasan cuman buat sampai akhir bulan. Gila. Dia soal Duitnya di itu. Hyperliquid. Semua di Hyperliquid. Semuanya like 100%. Gue gak bercanda kalau dibilang all in tuh all in itu. Sampai dia tuh duit tuh sisa pas-pasan. Tapi sekarang lu lihat anjir. Gila sih. Dia mid 8 fix. Gila sih. Kayaknya gue ada track walletnya dia. Iya. Dia mid 8 fix. Gua Kalau nggak salah dia convertnya ke BTC bukan? sekarang enggak. USD. Oh, berarti salah. Gue sampai tanya kemarin kan nggak apa-apa ya Heng ya gue ngomong gini ya. Pas di Singapura kemarin kan gue makan malam kan sama mereka, sama Koyugo, Bis Yugo, Hengki, sama Marco lah, ada satu lagi, kita makan berempat. Toto Koyugo manggil, ayo early dinner di sini jam segini. Wah, padahal gue udah ada meeting tuh, gue kosongin semua meeting gue langsung, gue batalin semua meeting gue. Itu di dunia ini tuh cuma ada 2 orang yang bisa ngosongin jadwal gue. Satu istri gue, kedua Bis Yugo. Bis Yugo panggil gue pasti kosongin jadwal gue. Gue langsung buang semuanya, gue ikut gitu. Gila, gue gue so much respect lah buat dia. Dia baik banget. Yaudah makan. Terus gue tanya ya kalau Bis Yugo belum exit market. Belum. Lu lihat aja di banknya dia masih lock in gitu. Hengki udah all in terus exit. Terus gue tanya lu uang itu lu pakai buat apa? Ternyata dia tuh bikin belasan wallet, semuanya di encrypt sama Trezor, isinya USD. Playbook dia simple, gue tunggu Black Swan, gue all in lagi. Udah, gue cuma tunggu Black Swan. Ya, tahun depan nggak tahu apa. Begitu Black Swan terjadi, gue akan langsung all in lagi. Gue tanya lu all in apa? Hyperliquid. Wow, oke.
Dia akan all in lagi hyperliquid lagi. Iya. Oh shit. Dia nggak ngerti Bitcoin masalahnya Pak. Dia nggak ngerti Bitcoin. Dia kalau nggak ngerti beli Ethereum. langsung hajar semua. Hajar. Pukul. Nggak yang sekali buy gitu. Tuap lah gue rasa. Kan di hyperliquid ada Tuaping. tuap kan, time weighted average price kan. Tuaping gue rasa. Jadi supaya nggak bikin Nggak spike terus ya. gitu. Gue rasa dia tuaping. Gue rasa ya. But gue nggak tahu, gue nggak nanya sih. Tapi kalau asumsi gue dengan size dia mestinya tuaping. Kalau Maksudnya sekarang dia iya pasti tuaping. Maksudnya nge-tuap. Tapi maksud gue even tuap berarti kan tetap ya udah gue decide gue mau tuap $10 juta misalnya dalam waktu 1 bulan dia beli gitu langsung ya. Oh, gue nggak tahu. Gue nggak tahu tuap misalnya tuap $10 juta dalam waktu seminggu kah, dalam waktu berapa hari kah, gue nggak tahu. Yeah. Gue mesti tanya dia nanti. Dan dia, gue rasa dia juga belum punya jawabannya ya. Ya iya nggak poin gue dia kayaknya berarti lebih tipe yang kayak tadi kan gue nanya nih apakah ada orang-orang yang belinya langsung full port. atau full port. Gue dia rasa dia full port. Iya. Full port. Karena gini sih, kayak gue pelajarin ya, maksudnya again ya menurut gue kayak prinsip trading itu sebenarnya ada korelasinya sama main poker menurut gue. Sama. Ngerti nggak maksud gue? Iya, mirip. Lu main poker sama lu trading tuh sebenarnya bukan gue bilang cara mainnya, tapi mindsetnya. Mindset, betul. Otak cara lu mengambil resiko itu sebenarnya tuh mirip. Betul. Kayak poker itu kan sebenarnya lu misalnya satu kali game nih, set lu bawa uang berapa gitu. Kalau kartu di tangan lu jelek, fold aja. Yes. Nggak usah ikutan. Setuju. Tak kartu lu jelek ya fold aja, ikut. Nggak usah ikut fold. Tapi sekali dapat pair of ace, Yes. lu all in. Dar. Betul. Lu menang, lu langsung ambil duit semua duit di table langsung lu ambil. Lu cukup butuh satu kali main. Tapi kalau dapat pair of ace, ya udah all in. Tapi kalau hari itu nggak ada kartu bagus sih fold aja terus. Anggap aja ya hari ini rugi, ya udah nggak usah main, nggak usah ikutan, santai aja. Gitu. Atau ya sebenarnya itu kan kalau main yang itu pure luck lah ya. Kan sebenarnya poker itu bisa dua ya. Tapi kan karena ini poker ya, ini gue ngomong poker dari sisi itu bukan dari sisi mainin orangnya. Kan bisa juga kita berlima, psikologi gue yang paling jago, gue bisa bikin lu takut dan lu fold gitu loh. Gue jago bluffing. Gue nggak ngomong yang bluffing nih, ya. Poker itu kan bisa play the odds atau play the people kan. Gue mainin elunya, gue mainin psikologi lu. Lu pada takut sama gue bahwa wah kartu gue bagus nih gitu. Wah gue nggak ikutan deh, geter gue. Gue nggak ngomongin itu, gue ngomong yang chances odds-nya. Statistically. Odds. Once lu dapat pair of ace, all in there, lu ambil semua uang di table lu, gitu. Kayak gue belajar gitu. Jadi kayak instead of like, gue gara-gara ngerti itu sih dari tahun lalu gitu. Gue makanya udah nggak gitu main futures gitu. Gue udah tinggalin. Terus cara gue sizing ketika masuk market tuh udah beda gitu loh. Gue nggak yang kayak DCA gitu. Ya I think it's safe play lah. Itu buat gue kayak dollar cost average gitu ya. Itu tuh playbook yang bisa ditiru semua orang menurut gue. Apalagi kalau mereka bekerja punya gaji. Mereka sisihin gajinya instead of nanti pakai gajinya buat nyicil iPhone lah, jajan-jajan nggak perlu lah. Lu DCA ketimbang lu nggak betah ngeliat duit lu nganggur di rekening kan. Ya I think it's a good play. Again, tapi menurut gue kalau lu udah in some certain size, paling benar kayak gitu. Lu tunggu momen, langsung lu all in. Ini tadi gue makanya mau ngomong dari beberapa orang yang gue ketemuin yang udah sukses di market. Ternyata teori gue nggak pernah ketemu Hengki, gue nggak kenal, pengen gue kenalan. Nanti di Web3 Week ketemu. Karena dia akan jadi one of the speaker. Mantap. Salah satu speaker Web3 Week. Yes. Harus datang. Jangan lupa. Tanggal berapa? 20-21. Keburu naik harga ya. November. Jangan 21 sampai naik November. harga. Jangan sampai naik harga. Beli tiket sekarang. Ingat sebelum investasi di kepala dulu bos. Wih, setuju. Ya kayak tadi meme ada 100 BNB main satu meme rungkat. Iya. Otak dulu bos. Otak dulu. Yoki. Kalau lu mau dapet apa alpha anjay. Aduh, Trenches dia bilang kan banyak yang bilang kayak Trenches judi bang gini-gini. Aduh, lu nge-bridge saya nggak ngerti. Judi nge-bridge kan. Iya kan ngoceh bilang bang ini gimana cara depo BNB? Gue bilang capek. Gue mungkin bisa bocorin anjay. Gue kemarin pas makan sama mereka tuh di Singapura kan langsung gue closing satu-satu. Lu speaker ya gitu. Marco oke, Hengki oke, Koyugo nih, Bis Yugo nih yang lagi gue masih closing jadi speaker. Gue susah soalnya gue nggak punya satupun hal yang bisa gue tawarkan yang bisa membuat dia tertarik untuk jadi speaker. Gue rasa nggak ada bro. Gak ada. Dia langsung tanya lu mau bayar gue berapa? Oh nggak bisa. Tipenya bukan begitu bro. Kalau ini kita semua, ayolah kok. kita tidak bisa menawarkan apapun. Tapi ini mungkin bocoran lah ya buat teman-teman dengerin ya. Mungkin kalaupun dia jadi speaker itu untuk masterclass only.
Ya pastilah. Mas Jadi gua- bukan yang untuk public stage ya. Jadi private stage mungkin untuk VIP ticket holder doang. Mungkin, tapi gue nggak bisa janji. Gue masih nego. itu juga roomnya masih kecil nego. bro. Nah, Kecil, makanya kecil. langsung Dari ambil Sinego yang gua. ininya master apa? VIP. VIP ya kan buy on rumors. Buy on rumor. lu lihat itu alfanya buy on rumors bro. Itu udah kisi-kisi loh. Udah bener-bener kisi-kisi. Clue bro. banget tuh. Iya. Nggak Gila. geli, guys. Gila. Geli, guys. Kita tuh lagi ngeracunin bis juga untuk bikin kelas. Buy on rumors. Buy on rumor. Ini teaser Nggak, tapi pertamanya. nggak mungkin lah menurut gue, dia nggak tertarik lah. Kita kemarin cuma ngomong-ngomong goblok doang gitu. Kita kayaknya berempat bisa nih bikin kelas. Wah gila sih. Kita berempat Gila sih, yang DeFi dan trenchingnya yang DeFi lah, DeFi Master Eko Yugo, terus Hengki Trading, Marco kan kayak altcoin kayak yang institution sifatnya. Gue ngapain nggak tahu. Yapers. Gue tim hore lah. Enggak, Tapi itu bakal gila personal branding di Twitter. Nggak, tapi nggak bakal Kelas. kejadian. Itu Anjay. bercandaan doang, itu bercandaan. Nggak bakal kejadian sih menurut gue. Nggak tertarik dia, nggak tertarik. Jadi langsung ambil yang VIP. dari Web3 Week Asia. Anjir. Buy on rumors, datang on news. Jadi ya bos. Tapi masing-masing ada kodenya. Please pakainya kode gua. Bantu-bantu ya. Di bawah bantu KPI. Bantu-bantu KPI. Benar. Tapi gue ini apa ya, kita mungkin anjir kita udah ngobrol mau 2 jam pak. Serius? Ini udah 11:08 lu lihat. Gue pantesan kok dari tadi ada yang salah. Gue kelaparan aja. Sama dong. Bakmi kan abis ini bakmi kan? Bakmi. Gue mau nanya dong pertanyaan Jangan, terakhir. jangan dong. Lu kan ada belajar pace ya? Iya. Oh iya. 2026 ada nggak lu cek pacenya kayak gimana? Gua belum Soalnya nanya teman gue ada yang kemarin gue kan ke Mandalika sama ada salah satu member komunitas gue. Dia ternyata bisa baca paca juga, gue juga kaget. Oh iya. Dia bisa baca-baca. Terus sih katanya 2026 itu gue gak ngerti lah ya. Cuman yang gue ingat-ingat katanya adalah 2026 itu api plus api itu jadi kayak bakal panas banget 2026. Bakal ada kejadian kayak semacam Black Swan lagi mungkin kejadian di tahun 2026 which is mungkin sesuai sama tesis yang tadi lu bilang. Di semester lu bisa ada Black Swan. Black Swan. Tapi lu belum cek sama sekali ya? Nah, Nah, gue mau reconfirm semacam reconfirm. Gue belum tahu, gue belum nanya juga. Tapi awal November ini anjir. Gue Gimana? Ini lucu lah. Kan gue kan ikut kelas pace kan. Gitu. Again ya, lu tau gak? Gue ikut kelas pace itu kan orang tua gue nentang lah. Kayak maksudnya kan ya ngerti kan, kalau gue kan soalnya keluarga gue kan Kristen yang lumayan taat lah, dan bukan lumayan taat, emang taat. Tapi kayak langsung dibilang kayak nggak boleh lah belajar gitu-gituan, kayak sesat gitu. Cuman nggak tahu ya, di gue tuh itu ilmu ya. Itu bukan faith gue gitu loh. Itu bukan iman gue di sana. Enggak, itu cuman gue consider as pure knowledge aja, as ilmu doang gitu-gitulah gitu. Bahkan ya gitu-gitulah. Tapi awal November ini tiba-tiba kemarin tuh gue dikasih tahu bakal ada retret pace. Ke Shanghai. Anjay. Ikut gue. Gue langsung daftar. Oke, gue ikut. Karena gue baru tahu ya, again ya, menariknya ya. Anjir, gue jadi promosi si Indomastery. Tapi intinya gue dikasih tahu sama third party dari orang lain yang salah satu muridnya juga, yang ikut retret itu isinya bukan orang sembarangan semua. Pastilah. Good Semua connection. jadi konglo yang undox, yang serem-serem itu yang ikut. Jadi sampai teman gue bilang, lu harus ikut men. Oke, ikut, siap. Ikut. Dah, gue langsung daftar, gue langsung bayar. Mahal banget. Tapi iya, karena kan pace itu kan salah satu bisa dibilang kebutuhan tersier juga kan. Yang bisa masuk ke kebutuhan tersier yang sudah penuh. Betul. Iya betul. Betul. Konsepnya kan gitu aja. Dan memang ilmunya ternyata dipakai sama orang-orang di level tertentu. yang pakai Betul, dan itu. pace itu sebenarnya kenapa kadang-kadang suka match sama lu, karena pace itu sudah membentuk konsensus. Jadi ibaratnya kalau ada tanggal-tanggal tertentu atau show-show tertentu yang memang lagi bagus, itu Chinese money juga masuk karena mereka membaca yang sama. Jadi udah ada konsensus, sama udah ada kayak konsensusnya. representasi of emotion. Betul. Jadi Udah kan kayak itu- bull flag anjir. Iya. Chart Maksudnya pattern. ada patternnya. Memang gue kalau dibilangin sama temen gue yang belajar pace, kenapa gitu ya? kenapa dia bisa kadang-kadang akurat cycle-nya? Karena orang-orang yang dari dulu Yang itu kan, ngerti juga. itu kan dari zaman dulu, dari zamannya Lao Tzu kan. Cimen Tunja segala macam. Cimen Kalau Tunja. kalau lu tarik terus-terus Gua itu taunya tuh udah Woman jadi Puyeng, budaya, men. tau nggak lu? Udah jadi kultur. Iya. Anggapannya kayak ada hari baik dan ada hari buruk. Iya dong. Iya. Kayak gitu. So gitu aja sih sebenarnya. Benar, Jadi benar.
the herd behavior itu juga ada sebenarnya di Padze itu. Sebenarnya. Mencapai sebuah konsensus Cuman kalau misalkan kita yang belum tahu berasa kayak Magical apa? lagi. Magical, Keren ya kan. aja. Tapi kan memang ibaratnya contohnya gini deh, kalau lu lagi lebaran orang pada spending. Iya. Ya kan seperti kayak gitu kan. Orang lebaran. Orang lebaran pada spending kan, beli Cabai baju naik, baru, cabai ya kan, naik. harga naik. Itu beneran bro. Gue kan banyak retail juga kan, FMCG dan bis itu. Kalau lagi lebaran ya memang udah expecting Pasti naik. sales go up. Iya. Bener. Emang gitu kok. Bener. Dan cuman ini dibacanya pakai lunar kalender. Ya. Gitu. Kalau Soalnya gue gua- dibilanginnya begitu ya. Soalnya gue bener-bener ngerasa gini sih kayak di hidup ini tuh terlalu banyak ilmu yang menarik gitu. Nggak tahu gue bener-bener soalnya gue ngelihat semuanya tuh ilmu. Gue seneng belajar soalnya. Gue seneng ngeliat. Tapi yang aneh-aneh banget mah gue udah skip lah ya. Gue seneng belajar kayak gitu. Seru sih. Lucu. Padze dan kulturnya Chinese tuh kan sekarang kan lagi ada narasi ya. Ini panjang sih. Anjay apa nih? Lagi ada narasi propaganda, mereka tuh lagi mau bikin Chinese supremacy. Ya. Berarti kan sekarang kan kemarin kan ada Europe supremacy, ada White supremacy kan. Nah sekarang China ini nih lagi ngebangun Narasi itu ya. narasi Chinese supremacy di Ini mana lewat culture ya. lewat kultur, betul sekali. Jadi pertama itu kan Bukan mereka lewat meme coin bukan ya? Salah satu kulturnya bro. itu kemarin gue juga kayak Betul. kayak anjir apa ini salah satu masuk propagandanya juga. Kenapa? terus gimana? Karena ada narasi I should learn Chinese now. Oh benar. Ya, Iya kan? Gara-gara meme Gara-gara kemarin. itu. Iya. Terpaksa Jadi- belajar bahasa Mandarin anjir. Jadi kan sekarang mereka bilang mereka tuh pengen ganti bahwa kalau dulu kan orang harus bisa bahasa Inggris. Ya. Iya enggak? Sekarang banyak orang yang udah mulai shifting anak gue harus bisa Mandarin. Ya. Setuju. Iya kan? Setuju. Nah, Itu ini penting banget sih. Ini kemarin teman gue yang belajar Padze itu juga lagi dibilang bahwa sekarang yang lagi di-push itu adalah pariwisata, kekerenannya China dan juga kultural. Jadi dari Padze itu mungkin salah satunya loh di-push dia. Contoh gini deh, salah satu yang menurut yang dibilang sama teman gue make sense. Chongqing itu tuh dibuat loh. Dibuat sempit itu kotanya. Maksudnya tuh dibuat sampai se-viral itu. Kenapa? Karena apartemen yang ditembusin Tembus, kereta, kereta. terus di-blast gila-gilaan kan. Benar. Ya kan, terus pariwisata ya kayak lu sebutlah travel Banyak, itu banyak. bikin Chongqing kayak murah banget biar orang tuh datang ngeliat ngagetin gila Cina udah sekeren ini. Itu Harbin juga sama. Iya, itu memang dipikir bahwa this is Chinese supremacy gitu loh. Kayak memang kita sekarang nomor 2, tapi tinggal tunggu waktu. Betul. So, Tapi gue percaya itu sih. iya dan itu lagi narasi yang dibuat bahwa next time lu gak perlu bahasa Inggris. Lu cukup bareng sama gua aja China. Itu akan jadi international language. Betul. Dan sekarang Padze menurut gua itu juga salah satunya. Kenapa? Karena dari tersier dia mau turunin. Dia mau turunin sekarang nih. Kalau gua nggak tahu algoritma kalian ya, tapi algoritma gua itu kayak ada Padze, terus ada Feng Shui kelas sama ada Chinese herbal medicines. Dan ini yang lagi mau di-push nih. Lagi di-push. Jadi kayak orang kan balik lagi ya kayak obat-obatan kan ada narasi obat-obatan di Amerika tuh kayak bikin lu gini segala macam. Back to nature. Ya kan? Oh makanya herbal. Herbal, akupuntur ini lagi gila menurut gua ya. Yang bekam juga termasuk loh. Bekam, kop. Ya gua nggak tahu ini beneran propaganda atau enggak. Tapi didukung oleh pemerintah atau tidak, itu teman gue bisa make sure bahwa yes, culture ini lagi di-push sekali sama mereka. Berarti dihubungin sama si Jinping nggak? Enggak dari mana ngawur. Mana tahu dia. Iya, might be loh, might be. Jadi ya menurut gue seru sih. Menurut gue yang kayak gini-gini selain kripto juga seru untuk dipelajarin gitu. Benar. Teman-teman tuh nggak boleh kayak seolah-olah tuh kalian tuh punya dunianya sendiri gitu. Terlalu banyak hal menarik lah di dunia ini yang kayak seru. Benar. Betul, menurut gue seru. Dan Seru. ya itulah tinggal pilih lu mau jadi kayak gimana ya. Kalau gue ngelihatnya tuh bener kata Andre, terlalu sayang kalau misalkan lu tuh cuman di satu titik udah ngeliat itu doang aja. Iya. Sayang. Kacamata kuda gitu. Tapi gue tuh setuju Ini sama doang. lu satu hal ya. Menurut gue ya Padze itu bakal turun ke mainstream sampai ke level zodiak. Kan, masa- MBTI zodiak itu semua orang sekarang kan udah tahu. Lu apa ESTJ, INTP, something like that. Orang tuh udah pada tahu. Nanti juga lama-lama, lu gimana? Lu firewood atau apa? Nah, gue INSL aja. TPSL. Gue TPSL. Always SL. Jadi harus open sama knowledge ya.
yang hal-hal seru. Contohnya yang akan seru lagi di November, bro. Gue seneng banget. Gue seneng banget. Boleh dijelasin? Brand ambassador Web3 Week Brand Asia. ambassador. Ada apa tuh di November, jelasin akan ngapain aja tuh orang, dan abis dia ikut Web3 Week Asia, dia pulang akan jadi apa? Nah, Gimana bro? Gue paling encourage teman-teman datang lah. Ini bakal fun banget, bakal seru banget. Kita lagi prepare semuanya dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Pokoknya 20-21 November di Pullman Hotel Tamrin, datang ke Web3 Week Asia ya. Kalian harus reserve tiketnya dari sekarang sebelum harganya bakal terus naik ya. Untuk kalian khususnya yang mau belajar lebih dalam mengenai market, kalian mau tahu apa yang akan terjadi minggu depan, playnya di tahun depan kayak gimana 2026, karena kan semua orang expecting bear market, gimana harusnya kita play ya. I think nomor satu yang kalian harus punya adalah strategi supaya kalian bisa win di market. Terus gimana playnya, caranya gimana, apa yang menarik, itu semua akan dibahas di situ. Karena apa ya, gue sukanya Web3 Week Asia karena kan tahun lalu kan kita juga bikin kan. Tahun lalu ada 2.500 orang lebih yang Almost join 3K, ya. bro. Almost 3K yang join ya. Dan gue ini on my personal level lah ya, karena mungkin gue bias lah ya. Tapi gue udah datang segala event lah di Asia ya. Gue by the way minggu depan mau ke Shanghai Blockchain Week, bertepatan tuh sama Ethereum Shanghai. Terus dari semua event gue pernah datang, Token, Singapura, Dubai, segala macam. I think kalau level edukasi, knowledge yang paling gue suka dan paling mendarat ya buat teman-teman. Karena gue selalu ngebayangin ketika gue prepare ini, posisi gue adalah Detail. posisi teman-teman gitu loh. Yang datang apa sih yang gue mau tahu, apa sih yang gue mau pelajarin gitu loh. Nah itulah yang akan kita berikan ke kalian. Dan yang bicara juga semua expert di industri, pertanyaan juga kita akan crafting sedemikian rupa sehingga kalian bisa belajar. Plus ya nanti kalian bisa connect lah dengan semua orang yang ada di industri semua. It's bakal fun banget, bakal seru banget. Ya jadi sebelum kalian harganya tiketnya naik, kehabisan segala macam, mending secure your spots. Gue tambahin satu. Kalau selama ini kan gue dari 2017 kan cycle crypto. Gue waktu pertama kali main crypto itu penting banget kalian itu belajar cara main dia gimana, cara main dia gimana, Ya, cara betul, main dia betul. gimana, cara main dia gimana, cara main dia gimana. Terus lu cobain, ya kan? Oh kalau playnya misalnya Obis Hugo begini, playnya Hengki begini, playnya Ate begini, playnya Alex gini, playnya Jody gini, playnya Josh kayak gini, playnya Ogut kayak gini. Itu cobain dulu, nanti ujung-ujungnya emang kerucut ke oh gua playnya seperti ini. Betul. Contoh, gue mencoba trade, ikutin trade. Ternyata secara psikologi gue tuh nggak kuat nge-trade. Kenapa? Karena candle hijau gue kejar. Gue nggak pernah nunggu support. Top blaster. Top blaster. Jadi setelah gue tahu itu, oh karakter gue begini. Ternyata temen gue nge-scalping, nge-swing cuan. Gue dapet cuannya di mana? Di trenching. Main market cap kecil, mau candle hijau hajar aja. Karena kan mau naiknya ke atas gitu. Akan terus. Moon ordas gitu loh. Iya, betul. Banyak orang yang ngerasa, oh gue ikutin dia pasti berhasil. Enggak juga. Lu harus punya banyak referensi. Itu yang pertama. Sama yang kedua adalah gue kasih tahu sama kalian, alpha itu bukan di Discord, bukan di WhatsApp atau Telegram. Alpha itu di ketemu offline. Betul. Benar sekali. Face to face. Benar sekali. Itu guys. Udah telat kalau masuk sosial media, udah telat banget. Udah telat. Iya. Apalagi masuk YouTube, wah. Apalagi kalau YouTube-nya juga telat. Gue di komen kemarin, gue ngomongin XPL kan. Itu gue ngomong tanggal 22 tapi gue upload tanggal 28. Gue bikin tanggal 22 videonya. Udah telat bro. Ya memang. Sama yang trenching yang cari meme ya. Kalau udah masuk ke gemkol atau Udah apa pasti. itu tuh udah telat, Bye-bye. bos. Udah Udah pasti telat. bye-bye. Udah telat. Jadi alpha itu adanya di offline. Karena even gue tahu plasma aja waktu di Bali. Oh iya, kan gue nanya lu, plasma bro gini-gini bagus nih stable coin. Beli XPL dari pas lagi di Bali sama dia. Iya. Itu juga gue kalau XPL kita lagi makan ya. Ya itu kan kita lagi Offline bareng event kok. semua. Ya lagi makan bareng dia nge-chill, hard chill. Dia bilang plasma kan gue karena gue nggak bisa future-nya kan. Ya udah gue siapin cash buat nanti hajar plasma. Betul. Tapi itu whoever catch itu like 3 hari 2x is good lah. Hampir 2x lah. Hampir. Ini 2x coy. Kan Nol- sempat ke 1, 1,2. 2x. bukan 1,6 ya? Bukannya mulai 0,75 ya? 1,66 bro. 1,6. Oh iya udah 2x. I mean 2x. XPL in general kalau lu TP tuh always good Nih man. gue TP kok. Kan tinggal Good kok. ya kayak tadi. juga. Lu mesti tahu profil resiko lu kayak Betul. gimana. Itu gue setuju banget yang Ogut bilang cobain play semua orang. Makanya gue Anjir. even gue aja udah lama bro dari 2016 2017 gue masih belajar, gue mau cobain playnya Hengki, Iya, ya langsung betul. masuk jeder. Tapi tetap harus expect some loss lah. Udah Oh iya. pasti. Kecewa banget. Udah pasti. Itu
teman-teman gue nanya XPL gimana, gue bilang lu jangan expect kayak Aster lah. Iya. Itu different play lah gitu. Nggak ada yang ngerek. Kalau Astra ada yang ngerek. Iya, beda lah. It's Bos lagi yang ngerek. Ini kira-kira cuma apa? Trillions. Trillions. Gitu sih. Jadi Web3 Week Asia lu harus datang kalau misalnya emang lu pengen serius di industri ini, karena I think crypto is the future industry, bro. Betul. Benar. Industri kuncinya Kalau- di situ sih. Yes, bos. Yes. Kalau gue boleh shield satu hal ya, menurut gue juga sama udah datang di banyak banget event, tapi nggak sebanyak lu. Tapi gue juga banyak banget bro event kan. Dan rata-rata kalau gue datang ke event tuh orang-orang ngomongnya super dalam. Kalau lu baru masuk, lu pasti bingung. Dengan bahasa-bahasa Zik, apa bedanya optimism sama ZK roll up gitu. Yang kita mau kan bukan itu dong. Yang kita mau dibahas dengan pakai bahasa Indonesia. CA-nya apa bro? Terus langsung balas dulu ape baru ape. Apa app now regret later whatever lah, pokoknya lu beli sekarang gitu. Makanya something yang relatable ke teman-teman, ke gua pribadi. Dan makanya di sini kayak contoh tahun lalu kita ngebahas memes yang menurut gua panelnya rame banget ya dan sangat-sangat retail gitu. Ya kalau dia bilang gua representasi of retail, menurut gua pas gua datang ke sana gua ngerti. Itu udah basicnya aja. Memang ada orang yang super high level harus datang ke event-event yang posh, yang memang harus ya lu ngerti bahasanya mereka baru selevel. Menurut gua Web3 Week Asia ini enaknya adalah lu bisa datang as elu. Yes. As elu, lu datang as elu. Banyak banget mahasiswa ya bro, kita kan ke rotu kampus segala macam. Itu ngobrol sama gue, datang as mahasiswa, pertanyaannya gimana pun yang kadang-kadang kalau gue nggak tahu, Yes. kalau kita jawabnya sesuai normal gitu. Karena nggak berusaha pakai bahasa tinggi yang orang nggak ngerti lah. Yes. Jadi pakai bahasa janin bukan bayi lagi. Bahasa janin. Zigot. Paling simpel gini, misalnya Andre bikin konten di TikTok, ya kan? Lu mau nanya nih, komen. Pertanyaannya abis dia ngupload kan dia bisa aja boker terus mandi, ada acara kemana nemenin bininya dan lain-lain, bisa aja kan. Tapi kalau misalnya dia datang ke Web3 Week Asia nih, Stopin dia aja. memang oke, di hari itu gue mau fokus di Web3 Week Asia. Dia kosongin. Jadi ada 3 bro. Bini lu yang bisa ngosongin jadwal, Kobe Hugo sama Web3 Week. Siap. Oke, udah 2 jam nih bro. Udah 2 jam. Bakmi. Bakmi lah ya abis ini ya. Iya. Mungkin terakhir gue tanya singkat saja. Ya singkat saja. Satu-satu dong alpha apa? Minta alpha dong satu-satu yang lu expect bakal bisa play out dalam maybe beberapa bulan ke depan. Oke. Gua sekarang. Lu dulu alpha lu apa sekarang? Kalau gua sekarang masih BNB sih. BNB ya? BNB gua. Oke. Lu? Gue lighter probably. Oh lighter. Lu? Pengu. Pengu. Lu apa? Gue mau bilang itu aja. Lu ininya aja polinya. Gue pengu. Lu apa? Pengu juga. XPL enggak? Gue udah banyak banget buang. Gue tinggal dikit banget. Gue kalau dibilang alpha gue mungkin ada 3 yang lagi gue lihat lah sekarang. Di luar Hyperliquid ya. Hyperliquid is still menurut gue my number 1 alpha lah gitu. Karena kan very soon kayaknya Kinetic udah akan ada cut off di 16 Oktober nanti. Terus nanti mungkin akan ada upcoming airdrop lah untuk Hyper EVM. So I think Hyperliquid still the alpha. Di luar itu, gue kemarin tuh baru 3 hari, kayak 3-4 hari lalu lah. Gue tuh beli Zora. Zora base. Cuman gara-gara setelah gue kulik-kulik itu lu kalau perhatiin chartnya tuh sempat naik najis banget. Iya, betul. Sempat naik najis banget itu gue hoki, tapi gue beli spot ya. Gue nggak ngelong futures. Gue beli Zora. Belum gue TP tapi itu karena gue expect base bakal ada airdrop kan. Itu kayak udah di hint banget kan sama JC Polak bakal ada airdrop base. So I think kalau memang base bakal ngadain airdrop ya udah lu sebisa mungkin explore ekosistemnya base, dan kayaknya si JC Polak itu lumayan bukan deket ya, tapi kayak lumayan nge-pushnya tuh Zora sih menurut gua. Jadi kayak I think best way untuk lu bisa akses itu ya through Zora sih gitu. Jadi kayak gue beli itu spekulatif play lah. Gue beli kecil lah, nggak banyak ETH gue lempar ke sana untuk expecting upcoming airdrop dari base. Yang kedua adalah Polymarket ya. Again kemarin kalau teman-teman tahu kan dia diakuisisi ICE kan. Nah, jadi kayak dia diakuisisi dengan valuasi berapa? 9B ya kalau gue nggak salah ya. Sekitar biasa gitu. Tinggi banget lah, gue lupa lah. Nah, kemarin bahkan si Shane Copeland-nya dari founder Polymarket udah bilang kalau dia udah kasih hint Bitcoin, Ethereum, BNB, Sol Poly, POLY. Dia udah hint kayaknya bakal ada token.
Lu buka aja Twitternya Shane Copeland. Bukan Poli L2 ya bro. Awas Bukan, salah. bukan poli yang Awas bukan salah. penguin, bukan. Bukan penguin ya, bukan penguin. Bukan. Poli L2 PP gue dong itu. Bukan, POLY. Again ya, ini gue bilang sama kalian ya, Polymarket tuh gue punya high conviction sih. Again, gue nggak tahu bakal ada airdrop atau enggak, gue nggak tahu. Ya, tapi kemarin si Shane Copeland ini udah ngasih hint tuh bakal ada airdrop Poly gitu. Tapi again ya, ada atau enggak gue nggak tahu karena gue meyakini tahun depan ya liquidity bakal lari ke sana gitu. Ya. I don't think Ada World Cup kan? Iya, I don't think people akan trade memes terus gitu. Menurut gue itu kan cepat sekali ya. Nanti akan sunset cepet. Retailer itu akan jenuh ujung-ujungnya kabel-kabel tertentu developer aja yang berusaha terus nge-create tapi udah gak ada retail yang tangkep gitu. Menurut gue akan lari ke sini gitu. Nah, itu Polymarket lu pada cek ekosistemnya ya. Gue pribadi gue shield berkali-kali yang gue pakai tuh untuk menang di Polymarket ada Polycule untuk bot sama Polyberg untuk intelligence-nya. Sama yang ketiga apa ya? Yang tadi gue mau ngomong apa sih? Base Liquid ya. Base si Polymarket sama USDT. Narasi stable. Stay cash. BBCA. XPL season 2. Nah, narasi stable coin. lupa gue. Tapi gue mau ingetin sekali lagi nih. Jangan sampai kita nyebut apa yang kita bullish alfanya kita, lu beli karena kita, jangan sampai. Jangan sampai. Lu harus riset sendiri. Gue selalu bilang berkali-kali loh. Tapi kalau belinya di platform gue nggak apa-apa. Sama aja. Nggak apa-apa loh. Soalnya ini banyak orang nge-story apa udah cuan TP dia baru masuk gitu loh. Itu kayak come on man. Gue berkali-kali bilang ya, satu gue tuh banyakan salahnya. Ya setuju kita. Gue tuh banyakan salah, lu jangan ikuti gue mentah-mentah. Benar, setuju. Gue ngomong kayak gini, ya memang itu yang gue lakuin gitu. Ya, tapi Dan kita kalau ngomong karena ditanya. Dan gue juga kan karena lu tanya, gue share Iya. atau kadang-kadang audiens tanya gue share, tapi gue nggak pernah ngerasa berkewajiban untuk ngasih tahu, gue udah TP ya gitu kayak, TP yang TP gue urusan gue lah gitu. Mereka tuh ngarepinnya gini, gue mau TP setengah jam lagi, kalian TP dulu gitu. Enak Wah, aja. Maunya gitu kan mereka kan. Nggak gitu. Tapi gue setuju sih sama yang maksudnya mendingan orang ngebeli daripada dia nggak dapat exposure sama sekali menurut gue ya. Biarpun dia dapatnya di top, tapi biar dia jadi tahu. Yang penting belinya pasti RFV. Yang penting belinya di platform. Kalau main pasti meeting, belinya kesana. nggak apa-apa. Ini saya bias ya, tapi Menang kalah lu dapet. Tapi benar, again alpha yang tadi kita semua sebutin jangan telan mentah-mentah. Pribadi ya. Ya jangan telan mentah-mentah. Ini cuma pendapat pribadi. Tongkrongan aja, Bo. Probably kita salah dan feel free untuk counter analisa kita. Yes. Feel free, gue nggak masalah. Ada yang suka nge-counter enggak pasti gini, nggak masalah. Kita juga Dan paling penting kita tidak all in. Kita tidak all in. Kita tidak all in. Gue nggak all in. Jangan all in. Dan kita mostly banyakan BTC-nya. Iya. Apapun itu gue nggak pernah all in. Gak pernah Nah, gue. berarti sebenarnya alfanya adalah banyakan BTC-nya. Betul. All in-nya cuman ke bini bolehnya bos. Nah, betul. Bini tuh Nggak all boleh in. diversifikasi. Makanya B-nya cinta ke istri tidak boleh diversifikasi. itu quotes hari ini ya. Itu nggak Oke. boleh. Jadi kali ini Gue aliran istri satu soalnya. Iya, iyalah, bro. Kamu bukan. belum kayaknya enggak deh. Ada. Lebih suka duit lah, lebih suka duit. Lebih suka duit. Duit boleh banyak. Istri Tapi cuma satu. Istri satu. Kan Duit ada boleh contohnya kayak istri itu mobil itu dipakai bukan disayang. Mobil itu dipakai bukan buat disayang. Kebalikannya cewek itu disayang. Bukan dipakai. Itu dia. Ini podcast benar-benar dewasa ya. Bapak-bapak ya. Nggak expecting teman-teman yang nonton juga dewasa. Jangan take it langsung beli. Bener. Ngomong Penggu dibeli, ngomong Trillions Bener. dibeli. Dan kalau Pengu pun misalnya kayak Alpha kita yang kita tiba-tiba jatuh hancur, Kita ya juga nggak langsung dimarahin. miskin. Iya. Kita nggak langsung miskin, itu aja gue mau ngingetin. Santai ya. Karena temen gue kemarin ada yang ngepost plasma, dia beli plasma. Ada orang yang DM dia, gue beli plasma nih minus berapa ratus juta karena gue ngeliat story lu. What the fuck man, come on. Gak gitu juga lah. Ya intinya gitu ya bro ya. Iya, Kasih pesan-pesan lah, bro. even anjir gue kayak Pengu aja gue udah tulis tesis berkali-kali Pengu akan flippening Doge. Emang gue halu gitu. Memang. Tapi Pengu tuh halu gue, tapi itu size kecil. Tapi Kita- emang apa ya? Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu kenapa. Tapi kayak banyak orang kan kayaknya yang terlalu serius ya. Iya. Tapi as crypto bros gitu ya. Kalau kalian sering di Twitter, Offline event kalian makanya datang, bro. Kalau kalian sering ke offline event ngumpul gitu, emang bahasa kita tuh selalu halu. Gitu. Iya, kita kehalu gara-gara Hobi. kebanyakan Hobi. trenching bos. Iya, Halu. Opium. Lu jangan salah. Even Bitcoin dari Genesis ya, itu udah ada orang yang halu bakal $1 juta loh. Enggak bro, tapi dulu BTC 100.000 aja orang tuh udah teriak-teriak halu, lu tau gak sih? 2016, Iya. 2017. Enggak, lu kalau lihat di Genesis yang kayak di forum Reddit yang
zaman dulu banget. Bitcoin dari launching 3 Januari 2009 udah ada yang bilang sekarang kita tahu wah ini kita akan jadi orang-orang yang life changing, kita akan ada orang-orang yang super kaya berubah hidupnya karena Bitcoin eventually akan go to $1 juta. Terus lu lihat gak sih yang kalkulasi matematiknya Halvini kenapa Bitcoin harganya bisa sampai sekian gitu. Emang pada dasarnya the spiritnya itu emang halu. semua. Gak make Gua sense. pun halu, jadi jangan ditelan mentah-mentah, jangan juga gitu. Dan kita saking halunya sampai ngomong udah kelamaan nih. Iya. Udah mau makan bakmi nih. Udah pada lapar. Yang punya podcast silakan ditutup. Guys, ini sekaligus menutup episode dari Liquidated Podcast atau nanti lucuan apa ya? Liquidated Podcast atau Banteng Liquidated ya? Anjing. Aja itu apa komen. Bukan lari atau tapi Banteng Liquidated. Nyungsep. Banteng Nyungsep Podcast ya. Pas Dia banget tuh lagi itu. Thank you Andre udah. Thank you Alex, Thank you, thank you semua. Good, Josh, Thank you Jody. semua. Nanti akan lebih banyak kayak gini lah ya. Bakal seru-seruan doang ya. See you on next episode. Bye bye. Bye bye.